Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbal. Allahumma Amin. rabbana asidil bas asfi fantasafi la sifaan ila sifauk sifaan la yugadiru safma. Ya Amin. alhamdulillah ayah bunda semua ahlan wa sahlan di Ya, ahlan wa acara sahlan. pekanan. Anak sapa kowe? Waktunya Asmaul Husna ya selang-seling dengan zikir sifat. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda semua pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik ya. Coach. Insya Allah semakin Barakallah. sehat, semakin Amin. bahagia ya, semakin Amin. cinta sama Allah, semakin dicintain Allah insya Allah ya. Amin. Amin. Sehat walafiat, Rabbal Coach. alamin. Apapun kondisinya, tetap Alhamdulillah. syukurin aja. Ya, kita punya senjata yang paling ampuh nih menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Senjatanya apa? Sip. Ya, Syukur. pokoknya disipin aja. Disipin Apa? aja. Syukur, Ikhlas. ikhlas, pasrah. Ya, itu Pasrah. senjata paling ampuh Insya menghadapi Allah. apapun ujian hidup kita. Insya Allah ya, mau ujian keluarga, ya, ujian apa finansial, ataupun ujian kesehatan. Ya, yang paling sering kan itu ya keluarga, finansial, kesehatan. Ya, maka senjatanya adalah syukur, ikhlas, pasrah. Gimana nih cara mempertajam senjatanya? Ya, minta sama Allah ya, minta sama Allah yang Allah sudah janji walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah di surat Al-A'raf 180, passwordnya ya kalau mau minta sama Allah atau punya hajat sama Allah maka fad'uhu biha. Ya, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama indahnya. Nah, ini password ya yang selama ini mungkin doa kita belum terijabah, doa kita belum sepenuh rasa, maka sisipkan nama-nama indahnya Allah. Nah, insya Allah ini sudah sesuai dengan maunya Allah, passwordnya Allah ya, rahasianya Allah. Kalau mau doa, pakai nama-nama indahku, kata Allah ya, walillahil asmaul husna, fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka memohonlah kepadaku dengan nama-nama yang indah itu. Nah, itu jelas banget ya, rahasia yang diungkapkan sama Allah password dalam berdoa yaitu pakai Asmaul Husna. Nah, makanya kita belajar terus nih. Insya Allah setiap 2 pekan kita belajar tentang hikmah dari nama-nama indahnya Allah. Kenapa harus belajar? Karena kata kata para ulama ya tafsir dari hadis Rasulullah yang mulia yaitu man asoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ngejagain Asmaul Husna maka masuk surga. Ya, caranya adalah yang pertama menghafal-hafalnya dengan mengulang-ulang ya dan mempelajari hikmahnya. Yang kedua itu yang mempelajari hikmahnya yaitu hari ini kita belajar terus hikmahnya. Dan yang ketiga adalah mensifatinya ya dengan mengamalkan Asmaul Husnanya. Ya, jadi ini kita bagian dari man ahsoha dakhalal jannah sampai insya Allah sampai akhir hayat kita. Ya, kita niatin sampai detik terakhir napas kita ya itu kita dalam posisi ngejagain Asmaul Husna karena Rasulullah janjiin dakhala jannah. Ya barang siapa yang mengikuti Rasulullah maka insya Allah ya kita bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga Firdaus. Baik, alhamdulillah ayah bunda semua. Pagi hari ini kita temanya menarik banget Asmaul Husna yang ke-20 berapa? 22 23 ya. Sebelumnya 20 dan 21 Al-Qabid Al-Basit, Allah yang maha menyempitkan.
Allah yang maha melapangkan. Nah, sekarang lanjutannya Al-Khafid Ar-Rafi. Allah maha merendahkan, tapi Allah juga maha meninggikan. Jadi, Masya Allah nih ya, ketika kita belajar Asmaul Husna, ternyata ujian yang kita hadapi hari ini, ya belakangan ini, itu karena bisa jadi karena Allah yang lagi merendahkan kita. Ya, mungkin karena dosa kita, salah kita, ya, khilaf kita, ya Allah sedang merendahkan kita. Biar apa? Biar kita ngerasa rendah, kita butuh Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa meninggikan kita. Karena Allah Ar-Rafi. Ya, jadi solusinya langsung tidak di Asmaul Husna juga. Allah yang merendahkan kita dengan ujian kita, dengan dizolimin orang, dengan sakit, ya, dengan kelemahan fisik, ya, dengan kekurangan harta. Ya, tapi itu tujuannya Allah adalah untuk ya kita naik kelas. Ya, makanya biar naik kelas, kita sambil minta sama Allah, ya Rofi, ya Allah maha meninggikan. Nah, gimana penjelasannya, gimana caranya, gimana ngamalinnya? Nah, insya Allah akan kita bahas bareng Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rijal. Ya, kita sapa dulu nih, sudah hadir bro. Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Sebentar, saya kalau udah ada Ustadz Rijal, saya udah langsung kalah ganteng nih. Kayak orang Turki nih ya, Masya Allah. Masya Uzbekistan, Allah. kayak orang Uzbekistan gitu. Kayak orang penjual kebab ya. Allahu Akbar. Langsung berasa pengen buka puasa. Allah. Saya sehat, Zat. Alhamdulillah Bang, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Jumat pertama ya di bulan Ramadan nih, Masya Allah ya. Benar. Berkah tambah Masya Allah. berkah ya, berkah Jumatnya, berkah Ramadannya. Dan Hmm. tema hari ini menarik banget, Sat. Mungkin ada kisi-kisi Hmm. yang bikin Iya, nggak boleh meninggalkan Zoom sampai selesai. Silakan, Sat. Masya Allah. Kawan-kawan, kadang-kadang kita suka terlena ya. Seakan-akan kita lagi dimuliakan oleh Allah, lagi ditinggikan oleh Allah. Rezeki lancar aja, semua baik-baik aja. Padahal kita masih sering melakukan keburukan yang Allah bilang jangan. Kemaksiatan yang Allah larang kita masih lakukan. Dan kita anggap remeh. Tapi Allah kasih juga rezeki kita terbuka. Kesannya kita sedang ditinggikan. Padahal Allah sedang menghinakan kita banget-banget gitu. Allah sedang menghinakan kita, merendahkan kita. Dan salah satu musibah kita, direndahkannya kita dari hadapan Allah adalah ketika kita nggak baca Al-Quran dalam satu hari biasa-biasa aja. Ketika kita ngeliat orang fakir, miskin lewat di depan kita. Atau meminta kepada kita, tangan kita nggak mudah terjulur untuk membantu mereka. Ya subhanallah ya. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan kita tuh nggak peduli. Seakan-akan kita tuh udah mati rasa. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sedang direndahkan atau bahkan sedang dijauhi oleh Allah, kita nggak sadar. Ya semoga kajian sharing pagi hari ini dengan Al-Khafid Al-Rafi kita makin peka ya bahwa hati-hati, mudah buat Allah merendahkan dan mudah buat Allah meninggikan, dan sama-sama ya kita belajar insya Allah Bang, kayak gitu kurang lebih. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru kisinya aja udah nampol nih ya. Nah, sebelum dilanjutkan, saya ingin interaksi dulu nih sama jamaah. Waktunya Asmaul Husna. Siapa nih yang lagi ngerasa apa ya, direndahkan Allah? Ya, ngerasa sempit banget. Hidup, ya Allah, kayaknya lagi direndahkan banget nih ya Allah. Kenapa lagi, istilahnya kalau roda berputar tuh lagi di bawah banget ya. Masya Allah. Katanya kadang di bawah, kadang di atas. Kok di bawah mulu? Ada nggak yang ngerasa gitu nih ya, Masya Allah. Ya, pasti ada nih ya, karena memang hidup ya seperti itu ya. Nah, cuma di hari ini Ayah Bunda, ini menarik banget nih temanya. Makanya ketika kita belajar Asma Husna, ini selalu ada apa? Ada solusinya gitu.
apapun kondisinya kita tahu ya ternyata Allah yang merendahkan kita, bukan suami kita ya, bukan anak kita, bukan kerjaan kita, ya bukan orang lain yang mungkin berasanya kita dizolimin dia, sebenarnya Allah lah yang lagi merendahkan kita. Nah, ketika kita paham itu, nah insya Allah ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita makin paham, makin dapat hikmahnya, makin tahu ya bahwa Allah yang merendahkan kita dan makin tahu nanti maunya Allah apa. Sehingga nanti ada solusinya. Ya, insya Allah ya, sambil kita doain bareng-bareng Ayah Bunda, guru kita, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ya melalui lisannya, melalui ilmunya, kita dapat hikmah yang besar hari ini. Kita doakan juga beliau terus Allah kasih kesehatan, keberkahan, kemudahan semua urusannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, matinya husnul khotimah, dan nanti bareng-bareng di surga firdausnya bareng kita semua insya Allah ya. Dan semuanya yang teman-teman juga sedang diuji, boleh juga tulis di kolom chat ujiannya apa, tapi jangan ngomongin orang ya, jangan ada nama, jangan ada potensi untuk aib kebuka ya. Jadi secukupnya aja, mungkin nanti bisa terbaca atau kita bisa saling doa. Ya, mudah-mudahan juga terbaca oleh Ustadz Rijal sehingga nanti mungkin juga dibahas ya gimana solusinya, gimana solusi dari Asmaul Husnanya. Baik, dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan juga buat para peserta Detox with Asmaul Husna, ini kita undang juga. Dan juga jamaah baru kita dari TikTok, nih kita juga undang juga. Ya mudah-mudahan di pagi hari ini kita jadi nambah-nambah sahabat surga ya insya Allah. Dan masih ada waktu ya Bunda boleh ngajak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain untuk ikutan gabung. Karena materi di pagi hari ini menarik sekali, mudah-mudahan jadi solusi hidup kita. Jadi ngerasa bener-bener ada yang nemenin kita, jalanin hidup kita, insya Allah ya. Barakallah, sekali lagi selamat menyaksikan dan kita persilakan Ustadz Rijal untuk memaparkan Al-Khafid Ar-Rafi. Tafadhal Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal ham- Maaf Ustadz, mic-nya tertutup. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mentaubati semua khilaf-khilaf kita, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah masih kasih kita kesempatan hidup, ayah bunda. Salah satu nikmat terbesar adalah ketika kita masih mampu menikmati ibadah-ibadah kita. Hari ini, kesempatan ini jangan pernah disia-siakan. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, suatu ketika seorang Imam Ahmad bin Hambal pernah menghantarkan jenazah ke kuburan. Setelah dikuburkan, Imam Ahmad bin Hambal menghadap ke para murid-muridnya yang juga ikut menghantar jenazah. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Wahai murid-muridku, seandainya saja si mayit bisa balik ke dunia, hidup lagi, kira-kira apa yang dia akan lakukan?" Semua muridnya berkata, pasti dia akan amal soleh, Syekh. Pasti dia akan memperbanyak ibadahnya, Syekh. Dan semuanya hal yang positif. Kata Imam Ahmad bin Hambal, benar. Yang kalian ucapkan itu semua benar. Tetapi si mayit tidak pernah bisa balik lagi. Urusan dunianya, urusan ibadahnya sudah selesai. Tugas dia hari ini mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan semasa hidup. Ayah bunda,
Si mayit tidak pernah bisa balik lagi. Kata Imam Ahmad, kalianlah yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah, untuk taubat, untuk banyak silaturahim dan sebagainya, jangan sia-siakan. Karena kesempatan ini tidak akan terulang 2 kali. Hidup itu kesempatan sekali untuk pembuktian. Maka ayah bunda pastikan ya, nikmat dari Allah, kehidupan yang baik ini, hari ini, nafas ini betul-betul dalam rangka ketakwaan pada Allah. Apalagi hari ini kawan-kawan kita akan belajar satu sesi ya, waktunya Asmaul Husna dengan judulnya Al-Khafid Ar-Rafi. Bagaimana Allah itu mampu merendahkan, mampu menghinakan, dan juga Allah mampu meninggikan. Jangan sampai kita direndahkan oleh Allah, kita nggak sadar-sadar juga. Kita sudah dihinakan sama Allah, kita masih nggak sadar juga. Kita masih belagu, kita masih sombong, kita masih merasa hebat, kita masih merasa diperhatikan dengan baik oleh Allah. Buktinya rezeki lancar, buktinya kami sehat-sehat aja. Subhanallah, jangan sampai kita tidak sadar kita sedang direndahkan. Bismillah, sama-sama hari ini kita belajar ya. Sebelumnya saya izin screen share dan sama-sama kita sebentar doa ya. Minta sama Allah yang terbaik. Semoga apapun yang hari ini kita dapatkan, sama-sama kita belajar, kita dikasih kebaikannya dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita angkat tangan kita berdoa pada Allah. Kita menjeda sejenak, kita me time, kita minta sama Allah, semoga Allah kasih banyak kemudahan buat kita. Apapun halangan-halangan kita diangkat sama Allah, apapun keinginan kita Allah wujudkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata aini. Duhai Allah, duhai Zat yang maha menguasai kami, duhai Zat yang berkehendak atas apapun, ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, kami bermunajat padamu ya Allah. Sama-sama kami belajar ya Allah tentang asma-Mu ya Allah, tentang nama-Mu ya Allah. Al-Khafid, yang Engkau yang maha merendahkan. Ar-Rafi, Engkau yang maha meninggikan. Hamba mohon ya Allah, kami takut ketika Engkau rendahkan ya Allah. Kami khawatir kehidupan hari ini yang sedang kami jalani adalah bagian dari cara-Mu merendahkan kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ketika Engkau rendahkan kami gak sadar kami sedang direndahkan ya Allah. Duhai Allah Ar-Rafi, hamba mohon ya Allah, walaupun kualitas ibadah kami biasa-biasa saja, walaupun ya Allah kualitas bacaan Quran kami biasa-biasa saja, walaupun ya Allah silaturahim kami biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang ya Allah, tapi ya Allah, hamba mohon itu tidak menghalangi dari Engkau ya Allah mentakdirkan kami, meninggikan kami ya Allah, memuliakan kami ya Allah. Ya Rafi', beri ya Allah kebaikan itu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apapun hajat yang diungkapkan sahabat-sahabat kami di pagi hari ini ya Allah,
Ada yang tentang direndahkan merasa hutangnya, urusannya, silaturahimnya, hubungannya dengan orang lain. Ya Allah, siapapun yang tadi menuliskan, ya Allah, di kolom chat ini, ya Allah, mudahkan, ya Allah, tinggikan mereka, ya Allah, mudahkan, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari kerendahan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermunajat di pagi hari ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, ya Allah. Mudahkan setiap urusan kami, Allah. Ya mujib doa, ya Allah. Engkau yang maha mengangkat doa-doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda, sama-sama kita terus ya dalam kondisi kita berzikir, kita terconnecting hati sama Allah. Semoga sharing di pagi hari ini masuk ya ke hati kita, ke pikiran kita, sehingga kita mulai mawas diri, jauh lebih mawas diri lagi dalam menjalani sisa usia kita. Ayo Bunda, sekali lagi ini sisa usia jangan sampai sia-sia. Jangan sampai bekal kita kurang. Jangan sampai bekal kita nggak cukup. Karena setelah ini kehidupan sesungguhnya. Setelah ini benar-benar kehidupan sesungguhnya. Nggak ada lagi jalan pulang ibaratnya. Benar-benar ini kehidupan yang kekal setelah hari ini. Maka jangan sampai di kehidupan kekal kita nggak punya bekal yang cukup. Karena apa? Nggak ada yang kuat kawan-kawan dalam neraka itu. Nggak ada yang kuat. Bahkan malaikat Malik saja ketika neraka diciptakan dan dia berjaga di pintu neraka, dia tidak pernah lagi tersenyum. Sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, seluruh malaikat tersenyum padaku kecuali Malik. Kenapa malaikat Malik tidak tersenyum padaku? Kata Jibril, semenjak neraka diciptakan, malaikat Malik tidak pernah lagi tersenyum. Karena dia pernah bertanya pada Allah, siapa yang sanggup ya Allah dalam tempat ini? Gak ada yang sanggup. Aku pun rasanya takut. Aku pun khawatir. Aku pun gak kuat. Apalagi makhlukmu yang lain. Artinya kawan-kawan, jangan sampai usia kita yang sebentar ini kita gak gunakan dalam kondisi terbaik. Dan dalam konteks hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Khafid, Ar-Rafi. Jangan sampai dalam kehidupan kita tuh nggak tahu kita lagi sedang direndahkan. Kalau sedang ditinggikan, alhamdulillah. Tapi yang paling khawatir ketika kita nggak tahu kalau kita sedang direndahkan. Kita tahu betapa nggak enaknya ketika direndahkan oleh Allah. Teman-teman mungkin ingat kisah seorang atau 3 orang sahabat Nabi yang tanpa uzur, saat itu tanpa uzur, itu tidak ikut perang Tabuk. 3 orang sahabat, salah satu Ka'ab bin Malik. Ketika beberapa orang nggak ikut, orang munafik itu pada nggak ikut. Setelah perang Tabuk yang cukup lama, Rasulullah balik ke Madinah. Orang-orang munafik bikin alasan yang banyak sekali agar terhindar dari amarah Rasulullah. Dan Rasulullah karena tahu mereka adalah orang munafik, gak ada masalah, diterima. Berbeda dengan seorang yang namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, dia mikir, saya bisa aja dusta, tapi percuma. Allah tahu, dan Rasulullah pasti tahu. Dia udah siap dengan segala konsekuensinya. Akhirnya ketika Rasulullah sampai di masjid dari perang jihad, sholat 2 rakaat, Ka'ab bin Malik ngomong. Dan dia ngomong apa adanya. Ya Rasulullah, maafkan saya. Ketika engkau berangkat perang, sungguh saya tidak ada uzur. Jadi gak ada alasan. Memang saat itu saya itu lagi bercengkrama dengan istri saya, dengan pasangan saya. Terlena waktu saya. Padahal panggilan jihadmu sudah kedengaran berulang kali. Saya masih nantikan. Saya masih sebentar lagi. Saya masih tunda kebaikan itu. Saya masih mendengar langkah unta-unta, langkah kuda bergerak. Tapi saya masih santai-santai bersama pasangan saya. Saya masih menunda. Iya nanti sebentar lagi saya bisa nyusul kok. Akhirnya karena saya terlena dengan pasangan saya ketinggalan. Saya nggak ikut bersama kalian. Ya Rasulullah, saya tidak ingin berdusta. Karena ketika saya berdusta, pasti engkau
Dan Allah pasti tahu dusta saya. Daripada saya berdusta, saya ngomong apa adanya. Apa yang terjadi sama Ka'ab bin Malik? Tanpa uzur, tanpa ada hal yang memberatkan, padahal ada panggilan kebaikan, langsung Allah sendiri yang mengingatkan untuk merendahkan seorang Ka'ab bin Malik. Ini orang soleh, kawan-kawan. Ini orang yang soleh, orang yang setiap jihad ikut, kecuali saat perang Tabuk. Sampai akhirnya turun ayat, jangan ada yang menyapa Ka'ab bin Malik. Bayangin, dia tinggal di Madinah, ukhuwah yang sangat luar biasa, saling mencintai karena Allah yang sangat luar biasa. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Rasulullah, jangan ada yang ngobrol, menyapa sama Ka'ab bin Malik. Allah langsung perintahkan. Kebayang gak nih kawan-kawan? Ka'ab bin Malik ke masjid, satu pun gak ada yang nyapa. Satu pun gak ada yang nyapa. Dia duduk di majlis Rasulullah, duduk, satu pun gak ada yang nyapa. Bahkan Rasulullah gak nyapa. Ada tapi rasanya tiada gitu. Sampai akhirnya guncang seorang Ka'ab bin Malik. Direndahkan sama Allah nih. Kayak begitu. Dia langsung sedih luar biasa. Gak tanggung-tanggung Allah rendahkan seorang Ka'ab bin Malik. Gak disapa oleh sahabatnya, oleh saudaranya, bahkan oleh nabinya. Itu 40 hari. Bayangin orang salih yang selama ini ditinggikan oleh Allah derajatnya, kemuliaannya, tiba-tiba direndahkan akibat tanpa uzur. Sudah ada panggilan untuk berjihad, sudah ada panggilan buat kebaikan, dan dia nggak datang. Dia nggak melakukan, padahal bisa tanpa uzur. Direndahkan sama Allah. 40 hari, guncang nih seorang Ka'ab bin Malik. Benar-benar guncang, tapi dia yakin, ya Allah ampuni hamba. Terus dia taubat berulang-ulang. Tapi hukuman direndahkan oleh Allah itu nggak berkurang. Sampai 40 hari. Tiba-tiba pas saat 40 hari rumahnya diketuk, seorang sahabat keluar, seorang Bilal bin Rabah keluar, menyapa di pintu rumahnya. Ketika Ka'ab bin Malik keluar, ya Bilal, apakah sudah ada berita bahagia buat saya? Apa kata Bilal? Wahai Ka'ab, perintah dari Rasulullah, engkau harus menjauhi istrimu. Tiba-tiba disuruh berpisah sama istrinya, disuruh ninggalin istrinya, nggak boleh deket-deketan. Ditanya oleh Ka'ab, apakah saya harus menceraikan? Tidak, perintahnya engkau harus menjauh. Nggak boleh bermesraan, nggak boleh. Subhanallah. Ketika orang nggak nyapa kita, bayangin hampanya dunia ini, nggak disapa, nggak ditegur, nggak ada yang peduli. Tiba-tiba nggak enak, kawan-kawan. Coba saya tanya ke kawan-kawan. Ketika misalnya kawan-kawan punya sahabat, akrab, tiba-tiba dia nggak nyapa, rasanya gimana? Misalnya saya sama Bang Faisal ya, tiba-tiba saya nggak pernah nyapa lagi Bang Faisal. Ketemu aja. Duduk aja. Padahal kita bestie banget, kita akrab banget, sahabat surga level mentok ibaratnya. Tapi tiba-tiba diem, nggak disapa, rasanya gimana? Orang tua kita yang sayang kita, anak kita yang sayang kita, pasangan yang sayang kita, tiba-tiba diemin kita. Gimana rasanya direndahkan sama Allah sampai segitunya? Ka'ab bin Malik pun gelisah, luar biasa. 10 hari dibuat sama Allah, dia harus jauh dari pasangan. Masuk ke hari ke-50, ini Ka'ab bin Malik terus-terusan taubat ini. Apakah dia berhenti ke masjid? Enggak. Walaupun gak ada yang sapa, dia tetap ke masjid. Tetap ke pasar, tetap duduk di majelis Rasulullah. Cuma gak ada yang nyapa. Direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Iya betul, pasti sedih banget. Itu yang dirasakan Ka'ab bin Malik. Bayangin, orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, utusan Allah, ada di sampingnya, tapi dia gak ngobrol sama dia, gak mau. Bener-bener kayak gak ada. Sampai di hari ke-50, taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Sebagai teguran. Kalau Allah pengen merendahkan, mudah buat Allah. Ketika dapat berita itu, dua sahabat Ka'ab bin Malik yang nggak tahan sebenarnya, nggak tahan.
Nggak ngobrol sama sahabatnya, nggak tahan. Lari pas dapat kabar gembira. Bergembiralah wahai sahabatku, bergembiralah wahai hamba Allah. Sungguh Allah sudah memaafkanmu, sungguh Allah sudah memaafkanmu. Ini sebuah kisah yang subhanallah, jangan sampai kita ketika kita hari ini dibuat sama Allah gelisah, dibuat sama Allah salat malam gak mampu bangun, dibuat sama Allah kita tidak mudah membaca Al-Quran, kita dibuat sama Allah kita tidak mudah silaturahim. Hati-hati, jangan-jangan Allah sedang merendahkan kita dan kita nggak sadar, seakan-akan ya gue lagi malas aja sholat, gue lagi capek aja. Enggak. Sungguh yang bikin capek Allah. Anda nggak baca Quran, enggak, karena Allah nggak pengen ngobrol sama Anda. Saya lagi nggak pengen bersedekah aja, sayang tiba-tiba hati ngomong, paling dia nipu-nipu, paling dia penipu yang minta-minta, padahal dia orang kaya, padahal dia mampu. Cara gampang aja dia minta-minta. Bukan itu penyebabnya, tapi Allah sedang mematikan hati Anda. Allah sedang merendahkan Anda. Harta Anda bahkan jadi fitnah buat Anda. Gak sampai tuh harta bakal nolong Anda dengan bersedekah. Subhanallah, hati-hati. Hati-hati ketika kita sedang direndahkan Allah, kita gak sadar. Coba kita merenung kawan-kawan. Kalau Allah ingin merendahkan, menghinakan, mudah buat Allah. Allah pertegas ini, ya. Dalam surat Al-Imran 26. Yang sering kita baca ketika kita zikir pagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bidakal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki. Artinya apa? Mudah buat Allah ngasih fasilitas untuk hambanya. Mudah buat Allah. Tapi Allah juga mudah mengangkat fasilitas itu. Mudah buat Allah meninggikan, mudah buat Allah merendahkan. Hati-hati. Bukan berarti hari ini kita sedang berkelimpahan harta, itu Allah sedang memuliakan kita dengan baik, sangat baik. Allah sedang meninggikan kita dengan sangat baik. Hati-hati kalau kita nggak sadar fasilitas yang sedang Allah berikan kepada kita, ternyata itu bagian dari cara Allah akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Ketika kita nggak paham bahwa harta yang dititipkan pada kita, ternyata itu adalah bagian dari cara Allah memberatkan hisab kita. Ketika harta kita nggak mampu kita gunakan untuk dengan baik, harta itu tidak berfungsi dengan baik seperti maunya Allah dalam Quran. Hati-hati ketika kita dikasih anak yang banyak, ternyata anak itu bukan menjadi faidah buat kita, bukan menjadi kebaikan buat kita, tapi menjadi fitnah kelak di akhirat nanti. Subhanallah, kita harus peka ini. Kenapa kata Allah? Allah mudah memberikan kekuasaan, Allah mudah juga mencabut. Dan Allah tuh memuliakan siapapun yang Dia kehendaki. Bahkan Dia bisa menghinakan siapapun yang Dia kehendaki. Lihat ayat ini. Ini ayat yang ya subhanallah, yang harus sama-sama kita renungi. Subhanallah kawan-kawan. Ya, semoga kita mawas diri. Hari ini kita coba pelan-pelan kita belajar ya. Bagaimana apa asbab Allah merendahkan kita. Sekarang saya mau merenungi kehidupan kita masing-masing kawan-kawan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Yuk sama-sama kita merenung nih. Ini coba renungi. Allah sedang meninggikan kita. Allah sedang ar-rafi buat kita atau al-khafid buat kita, sedang merendahkan kita. Sekarang saya tanya Anda merenung dan jawab di masing-masing saja. Hari ini ketika kita sedang sakit nih, dikasih sakit, sebenarnya untuk diri Anda masing-masing, diri kita masing-masing nih. Ini Allah sebenarnya sedang merendahkan kita atau meninggikan kita dari sakit kita. Seandainya ternyata selama kita sehat jarang beribadah, selama kita sehat jarang ke masjid, selama kita sehat jarang silaturahim, selama kita sehat jarang kita menyebarkan agama Allah, bisa jadi sakitnya kita hari ini Allah sedang merendahkan kita. Ngapain saya kasih badan yang sehat tapi tidak digunakan untuk agamaku?
Ngapain dikasih badan yang sehat? Dipanggil dari masjid, Allahu Akbar, nggak datang. Fulan, engkau telah merendahkan nikmatku, kesehatan yang kukasih. Engkau tidak gunakan buat agamaku. Maaf ya, aku cabut kesehatan itu. Sakit kita. Coba renungi masing-masing, sakit kita hari ini, Allah sedang meninggikan kita, atau Allah sedang merendahkan kita? Alhamdulillah, selama sehat saya ibadah, saya silaturahim, saya mensyiarkan agama Allah. Tapi Allah titipin saya sakit. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah sedang meninggikan Anda lewat sakit. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tertusuk duri kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang paling tahu jawabannya sakit ini Allah sedang merendahkan kita atau Allah sedang meninggikan kita, kita yang paling tahu. Jangan-jangan sakitnya kita selama ini karena kita suka makan uang haram, uang riba. Saking Allah pengen ngingetin kita, hei, yang kamu makan, sumbernya itu salah, wahai hambaku. Maaf ya, saya kasih kamu sakit agar kamu paham. Silakan merenung, ini sakit saya sebabnya dari mana? Allah sedang meninggikan saya atau Allah sedang merendahkan saya? Jangan-jangan tangan kita ini nggak bisa bergerak, kaku dan sebagainya, atau kita punya penyakit di tangan kita. Jangan-jangan tangan kita sering memukul hamba Allah yang lain. Tangan kita kebablasan mukul anak, mudah sekali mukul anak, mudah sekali mukul pasangan, mudah sekali menyakiti orang-orang yang lemah. Sampai kata Allah, hei fulan, tangan itu saya minta untuk bersedekah, tangan itu saya minta untuk mengangkat tangan ketika takbir, tangan itu saya minta untuk engkau mengangkat kebaikan disebarkan. Tapi tangan itu engkau gunakan buat kedzaliman, saya bikin kau sakit. Direndahkan oleh Allah. Maka kita harus merenung. Atau ini kawan-kawan. Coba baca slide bareng-bareng nih. Suka maksiat, tapi rezeki lancar. Ini Allah sedang meninggikan atau bahkan Allah sedang merendahkan. Jarang sholat tahajud atau malah enggak tahajud dalam sepekan. Sholat masih dinanti-nanti. Sudah adzan, udah iqomah masih belum di atas sejadah. Tapi rezeki lancar, bisnisnya lancar, gajinya lancar, komisi lancar, bonus lancar, setiap deal menawarkan sesuatu mudah closing. Padahal jarang melakukan kebaikan, jarang sholat tepat waktu, jarang silaturahim, bahkan jarang berbuat baik kepada kedua orang tua atau mertua. Tapi semua lancar. Apakah ini Allah sedang meninggikan atau Allah sedang merendahkan? Hati-hati. Atau ini? Banyak yang begini. Di luar rumah, namanya harum. Namanya populer. Dielu-elukan oleh banyak orang. Dimuliakan oleh banyak orang. Bahkan tetangga kita respect sekali dengan kita. Dia orang baik, dia orang yang salih, dia begini, begitu. Di masyarakat kita, di tetangga kita, nama kita begitu mulia. Tetapi faktanya di rumah kita enggak. Anak-anak kita nggak hebat sama kita. Pasangan kita sering bertengkar dengan kita. Gagal menjadi pasangan yang baik. Gagal menjadi bapak atau ibu yang baik. Secara internal di dalam rumah berantakan. Kita tidak populer oleh anak kita sendiri. Ketika kita nasihatin anaknya nggak dengar malah. Cek. Berarti harumnya kita di luar rumah, itu Allah sedang meninggikan kita atau sedang direndahkan kita? Subhanallah, saya pernah satu ketika, sekitar 7 atau 8 tahun lalu, saya bikin ada satu pelatihan chef waktu itu, bersama teman-teman chefter. Itu ada seorang yang saya tahu beliau solih luar biasa. Suami istri solih luar biasa. Terkenal. Di jalur dakwah. Orang yang suka berdakwah. Luar biasa. Populer. Di Tangerang itu populer nama beliau. Saya tahu betul.
Datang ke pelatihan itu bawa anaknya. Dia bilang, Ustaz, titip ya anak saya ya. Buat ikut pelatihan ini. Anak saya ini Ustaz. Kadang-kadang malu Ustaz. Dia bilang gitu. Suka ngerokok. Padahal umi abinya, ya Allah, dai, dikenal. Malu anak. Anak-anak ngerokok, main band. Anak gak tahu apa dia minum minuman khamar atau enggak. Cuma berantakan. Sholatnya berantakan. Bla 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 bla. Cerita semua hal yang negatif tentang anaknya. Titip ya Ustaz. Ikut pelatihan ini anak saya. Oh iya, insya Allah. Ya yaudah kalau gitu duduknya berdekatan aja. Saya bilang, ibu bapak berdekatan sama anak. Biar nanti merasakan. Oh enggak Ustaz. Anak titip anak-anak aja. Anak ada kegiatan. Anak lagi mau ngisi safari dakwah di sini. Sama istrinya juga. Subhanallah. Saya bilang gak akan bisa nih. Anak gak akan berubah kalau orang tuanya masih begini nih. Lihat, orang tuanya populer di luar. Tapi anaknya. Subhanallah. Karena ketika orang tuanya sudah pergi. Saya rangkul anaknya. Ayo dek, kita masuk. Dia langsung duduk. Om, boleh gak saya gak masuk? Loh kenapa? Males om. Karena pasti di dalam seperti yang di rumah. Maksudnya apa? Nasihat-nasihat yang di dalam pasti seperti nasihat saya di rumah. Ah, omong kosong lah nasihat-nasihat itu. Waktu saya butuh gak ada. Saya mau curhat gak ada ibu saya, bapak saya. Saya lagi kena musibah, bapak ibu saya cuma nyalain saya. Akhirnya dia cerita semua kejelekan orang tuanya terhadap dia. Dalam hal pengasuhan. Sedangkan dua dai ini itu di luar rumah ngomongin tentang memperbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga. Subhanallah. Saya merinding nih. Ini makanya kalau ngomong Allah sedang meninggikan kita atau sedang merendahkan kita. Di luar rumah kita populer, di dalam rumah habis. Coba saya ingin merenung ya sebelum kita lebih jauh. Jangan sampai kita ya begini ya Bunda. Di lingkungan kerja kita sangat baik, harum namanya. Di tetangga kita juga sama, tapi tidak di rumah. Subhanallah. Maka semoga kita bisa meninggikan derajat kita. Ya, dengan apa? Memastikan hal-hal yang rendah itu kita hindari insya Allah. Ini ada yang juga kayak gini nggak? Kadang-kadang kita nasihatin orang gampang gitu didengar. Padahal kita aja jarang ngobrol sama Allah. Ini kalau konteksnya begini nih, di slide nih yang saya sampaikan. Kira-kira Allah sedang meninggikan kita atau merendahkan kita? Udah jarang ngobrol dengannya, jarang interaksi dengannya, tapi kalau pas ngobrol didengerin terus sama orang. Subhanallah, kawan-kawan jangan GR, bukan berarti kita pinter. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Ketika kamu ngomong, nasihatin dan kamu nggak melakukan, Allah kabura maqtan indallah. Allah tuh marah. Allah nggak suka. Hati-hati. Jadi ketika memang al-khafid ketika Allah merendahkan itu kalau kita nggak sadar ngeri kawan-kawan. Kita lalai waktu akhirnya tiba-tiba nanti pada akhirnya kita diazab subhanallah kita nggak sadar. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya kita sama-sama lihat surat Al-An'am ayat 44. Ini sebagai guidance-nya. Sebagai guidance-nya apa kita sedang ditinggikan sama Allah atau kita sedang direndahkan oleh Allah? Al-Khafid atau Ar-Rafi? Kita sedang ditinggikan Ar-Rafi oleh Allah atau Al-Khafid kita sedang direndahkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Lihat. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika udah disampaikan peringatan. Hei, jangan maksiat. Hei, jangan zina. Hei, sama lawan jenis nggak boleh berdekat-dekatan. Haram hukumnya. Hei, jangan mukul anak. Sampai dia usia 10 tahun. Kalau mau mukul anak urusan sholat. Selain urusan sholat nggak boleh. Ternyata banyak sekali kemaksiatan kita lakukan. Udah diingetin sama Allah. Falaman nasumadzukirubi. Dikasih pengingat. Jangan. Tapi dia masih melakukan. Seakan-akan biasa. Biasa namanya.
Namanya juga bisnis, jalan bareng sama lawan jenis ya biasa. Interaksi ketawa ketiwi biasa. Tepok-tepokan pundak biasa. Tongol-tongolan kepala biasa. Subhanallah. Ketika sudah dikata Allah, madzukir bih, sama Allah, apa diazab? Enggak. Fatahna alaihim abu-aba kulli syai. Sama Allah malah dibukain pintu rezeki. Dari segala arah. Diangkat jadi komisaris, diangkat jadi direktur misalnya, diangkat jadi apalah. Tiba-tiba punya kedudukan yang istimewa. Tiba-tiba gaji berlipat-lipat dari sebelumnya. Tiba-tiba bisnis kok enak banget. Tiba-tiba semua orang-orang hormat, memuliakan dia. Fatahna alaihim abu-aba kulli syai. Kata Allah, saya bukain sengaja semua pintu rezeki. Tapi apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai kapan? Ketika udah lagi enak-enak, lagi seneng-seneng, merasa ditinggikan oleh Allah, langsung kata Allah, dikasih siksa secara tiba-tiba. Dikasih azab secara tiba-tiba. Tiba-tiba kesangkut korupsi misalnya. Tiba-tiba orang jijik sama dia. Astagfirullahaladzim. Saya pikir dia orang mulia. Ternyata ya dia melakukan zina itu. Ternyata ya dia dekat dengan misalnya istri orang. Ternyata ya dia begini-begini. Langsung dihinakan sama Allah. Nama baiknya hancur langsung. Seketika. Tiba-tiba dikasih sakit, stroke misalnya. Tiba-tiba perusahaan dibikin bangkrut sama Allah. Gagal berputar bisnisnya. Mudah buat Allah. Utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai akhirnya diem, bingung, putus asa. Dia bertanya, kenapa ya Allah? Enggak, kenapa Anda yang bikin? Mudah buat Allah. Coba renungi. Jangan-jangan ada hal-hal yang membuat kita akhirnya direndahkan oleh Allah. Apa? Ketika kita dihinakan oleh Allah gara-gara apa? Udah diingetin. Teman kita ngingetin. Hati-hati ya kalau bisnis jangan ada kemaksiatan. Hati-hati ya kalau bisnis jangan sampai ada zalim. Hati-hati ya bisnis jangan sampai ada akad-akad yang tidak tertunaikan. Padahal Allah sendiri ngomong tentang akad sangat luar biasa. Hati-hati ya begini begitu. Begitu banyak orang ngomong tentang ayat Allah, datang kepada kita nasihat kita, tapi kita nggak peduli itu, kita bodoh amat. Nah, sama Allah nggak diadab, malah dibuka pintu rezeki. Ujungnya dihancurin. Kesannya ditinggikan, padahal nggak, itu sedang direndahkan oleh Allah. Coba merenung kawan-kawan. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita ada di sini. Bahkan seorang Nabi Yunus kalau nggak sadar sedang direndahkan Allah, bahaya. Nabi Yunus kan mendakwahi kaum Ninawa, yang akhirnya dia keluar dari tempat itu karena merasa nggak diterima dakwahnya. Dia pengen nyebrang ke pulau yang lain, dia ingin berdakwah di pulau yang lain, dan berharap sekali mereka semua beriman pada Allah. Dia bilang, ya Allah, saya nggak akan kembali, walaupun kau perintahkan kepada kaum Ninawa, saya akan nyebrang di lautan, saya akan nyebrang ke pulau itu, seberang lautan ini, saya akan buat mereka bertakwa padamu. Niatnya baik, tapi karena tidak mengikuti perintah Allah, kata Allah, Yunus balik ke kaum itu. Dia nggak mau, malah dia mau nyebrang sama Allah. Langsung direndahkan, langsung dihinakan. Apa? Ditelan oleh ikan. Ditelan sama ikan paus. Makanya kalimatnya lihat, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau dia nggak pinter ya mengingat Allah, nggak pinter benar-benar merenung, kenapa saya begini? Kata Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan, tetap dalam kerendahan, tetap dalam kehinaan. Kalau seandainya dia nggak sadar, maka ketika dia sadar, kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalimat penyesalan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya mulia. Makanya kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, maafin saya, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Artinya apa? Saya jorok, saya kotor, saya nista, ya Allah. Subhanak, Engkau yang maha mulia, ya Allah.
Ini kuntu minadz zalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim. Lihat penyesalan seorang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia sadar bahwa sedang direndahkan dalam perut ikan, buru-buru ngaku. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kesadaran diri, ayah bunda. Sekarang masing-masing kita renungi diri kita. Yang paling tahu diri kita sendiri. Orang lain nggak tahu tentang kita. Cuma kita dan Allah yang tahu diri kita seperti apa. Maka dengan hadirnya hari ini cobaan kita, ujian kita, masalah kita. Merenung ayah bunda. Apakah Allah sedang meninggikan kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah ini? Atau memang Allah sedang mengazab kita seperti surat Al-An'am 44 tadi. Allah sedang mengazab kita dengan musibah yang tiba-tiba dengan ini semua. Maka itu yang perlu kita renungi. Allahu al-khafid. Allah itu merendahkan. Naudzubillah min dzalik, kalau kita harus direndahkan oleh Allah. Mintalah kita, ya Rafi, ya Allah, Engkau yang Maha meninggikan, ya memuliakan. Ampuni hamba ya Allah ketika hamba hari ini sedang serendah-rendahnya sebagai makhluk. Ampuni hamba ya Allah. Ayah bunda, silakan perenungi. Kira-kira kita di mana nih? Karena apa? Musibah itu pasti terjadi. Musibah itu pasti ada. Musibah itu pasti melalui kita. Sudah menjadi sunatullah. Yang penting respon kita ketika dalam musibah itu apa? Kalau memang musibah itu hadir akibat dosa-dosa kita ini sedang kita dikasih, kita sedang rendahkan akibat dosa, maka perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Tapi kalau musibah kita, takdir kita hari ini yang gak enak. Setelah kita renungi, tidak banyak yang kita lakukan. Keburukan kita gak ada, bisa dibilang dosa kita sangat minim. Bisa jadi kita sedang dalam proses ujian. Maka ketika memang dalam proses ujian, perkuat ibadah kita, deketin Allah. Jangan putus-putus. Itu kuncinya. Ketika kita tahu itu, insya Allah semuanya akan beres. Dan Allah itu, ayah bunda, maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Mau seberapapun dosa kita, Allah ampuni kita. Mau berapapun dosa kita, mau berapapun khilaf kita. Kalaupun hari ini Allah sedang merendahkan kita akibat dosa-dosa kita, datang kepada Allah, minta ampun pada Allah. Seperti halnya seorang Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta. Kita datang juga dengan pengakuan kepada Allah. Kita ngaku sama Allah. Saya ngaku ya Allah, saya begini. Saya ngaku ya Allah, saya begini. Ketika kita mengaku, kita sudah bertaubat. Inilah cara Allah mulai meninggikan kita lagi. Ketika kita mengakui, maka mudah buat Allah meninggikan kita kembali. Meletakkan derajat kita lagi lebih tinggi. Karena derajat kita kawan-kawan itu lebih mulia dari makhluk yang lain. Bahkan Allah perintahkan dari awal. Para malaikat yang kerjanya zikir, kerjanya sujud, kerjanya ruku, kerjanya tasbih. Ribuan, jutaan tahun. Gak pernah berhenti. Tapi posisi kita lebih mulia dari mereka semua. Ketika Allah perintahkan para malaikat bersujud untuk menghormati Adam. Kita, manusia. Artinya kita sebenarnya sangat mulia. Ketika kita tahu fungsi kita, hakikat hidup kita untuk apa. Maka bertaubat pada Allah. Datang ke Allah. Ayo, minta ampun. Ini cara Allah meninggikan kita. Karena pada akhirnya ujian, apapun yang terjadi pada hidup kita, itu bagian dari cara Allah sedang melihat keimanan kita dan kebenaran iman kita seperti apa. Maka ya bunda, izinkan saya di sesi akhir ini untuk mengingatkan kembali. Apa-apa saja sih yang bisa membuat Allahu al-khafid. Al-khafid yang bisa merendahkan kita. Dan hati-hati, jangan sampai kita ada di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang sering kali, ini kelihatannya sepele. Padahal ini salah satu penghantar kita direndahkan oleh Allah. Yang pertama ini, kita merasa ada yang lebih bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah. Ada yang merasa bisa lebih nolong kita selain Allah. Contoh, Anda datang, yang katanya orang pintar minta doa, agar lancar bisnisnya, agar lancar usahanya. Dia bukan dukun ustadz, dia kiai, dia ustadz.
tetapi tidak ada dasarnya. Anda minta doa sama dia, dikasihlah air, dikasihlah apa, jambe-jambe dan sebagainya. Yang Anda pikir itu bagian dari cara Anda ikhtiar meraih Allah. Padahal Anda sedang meletakkan harapan Anda dari orang lain yang seakan-akan itu menjadi solusi untuk apa yang Anda lakukan. Hati-hati kawan-kawan. Karena sekali Anda lakukan ini, kesyirikan ini, Allah akan tinggalin kita. Sampai-sampai Allah tuh ngeluar, fal yakhruj minas samai. Keluar kamu dari kolong langit aku. Fal yaktub rabban siwai. Cari Tuhan selain aku kalau ada. Maka hati-hati ya. Hati-hati. Mempercayai benda kah? Atau apakah? Hati-hati apalagi misalnya Anda punya barang keberuntungan. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau udah ada barang ini, insya Allah nih, ini lancar nih. Ini nih barang hoki gue nih, barang jimat gue yang keren nih. Nauzubillah min dzalik. Ini ketika Anda lakukan ini udah pasti. Karena Allah paling nggak suka. Allah tuh maha cemburu, nggak suka dia. Ketika sudah diduakan. Yang paling kita ingat kisah yang seorang hafiz Quran ya. Penghafal Quran. Di zaman Khalifah. Ketika penaklukan kota Romawi. Ada seorang penghafal Quran. Dihilangkan seluruh hafalannya. Gara-gara seorang wanita. Ketika dia lagi memanah istana musuh. Tiba-tiba di menara-menara salah satu strategi orang Romawi adalah menampilkan wanita-wanita cantik di menara-menara. Ada seorang hafiz Quran. Tergiur dengan kecantikannya. Dia panah ke wanita itu tapi bukan panah untuk membunuh. Dia kirim surat. Sampai di wanita itu kalimatnya. Bagaimana caranya saya untuk memiliki wahai wanita jelita. Dibalas dengan panah lagi. Oleh perempuan itu. Engkau tidak akan mungkin pernah memilikiku. Dibalas panah lagi. Bagaimana caraku untuk memilikimu. Dibalas lagi. Jika engkau ingin memilikiku. Maka tinggalkan agamamu untukku. Murtad kawan-kawan demi seorang wanita. Seorang hafiz Quran. Dadanya penuh Quran. 30 juz. Hafal luar kepala. Tetapi Allah hilangkan semua. Allah rendahkan. Gara-gara seorang wanita. Ya subhanallah ya. Ketika Allah sudah cemburu, hati-hati kawan-kawan. Direndahkan serendah-rendah. Yang kedua. Menganggap remeh dosa. Yang kata Rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu kalau dia bikin dosa santai, seakan-akan kayak lalat nempel di hidung cuma diusir. Biasa, merasa nggak akan diazab. Berduaan dengan wanita, jalan sama perempuan, bercengkrama yang bukan istrinya, santai. Seakan-akan tuh nggak berdosa, padahal Allah sedang menurunkan azabnya. Lewat apa? Nggak peka dalam berbuat dosa. Gara-gara apa? Gara-gara meremehkan dosa-dosa. Subhanallah, hati-hati kawan-kawan. Meremehkan dosanya hati-hati. Banyak orang yang terjebak, jatuh, akhirnya hidupnya berantakan. Gara-gara meremehkan dosa. Kan cuma chatting begitu aja. Kan cuma telepon-telepon gitu aja. Kan cuma komen-komen di medsos gitu aja, nggak ada maksud apa-apa. Kan kita cuma iseng-iseng, nggak pakai hati kok. Subhanallah. Nggak ada yang namanya iseng-iseng. Dan hati-hati. Al-Khafid. Allah maha merendahkan. Allah punya nama ini kawan-kawan. Jangan sampai kita direndahkan gara-gara syariat yang sudah disampaikan. Kita langgar. Atau kita nggak peduli. Ini yang ketiga. Ini subhanallah. Ini hati-hati. Menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda ibadah. Ada peluang. Nanti aja. Belum ada. Nanti. Jangan kawan-kawan. Allah sudah kasih waktunya, Allah sudah kasih fasilitasnya, Allah sudah kasih kesehatannya, Allah sudah kasih hartanya. Tapi masih dinanti-nanti, nanti. Subhanallah, hati-hati. Anda baca broadcast tiba-tiba, gerakan kebaikan. Yuk jadi keluarga 3.000. Yuk setidaknya sisihkan, walaupun cuma 3.000 per hari. Untuk kegiatan kebaikan. Misalnya Anda terima nih, nanti aja. Tunggu seminggu deh. Kalau seminggu kan lebih enak, transfernya 21.000. Nanti aja, bismillah.
Anda tunda kebaikan itu. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan musibah, bahaya, itu waktunya tertunda hanya gara-gara sedekah. Karena Anda menunda sedekah, akhirnya musibah datang. Bam. Gara-gara menunda. Allah rendahkan kita akhirnya dengan musibah. Nanti dulu sholatnya, baru juga azan. Belum komat. Pas komat, iya insya Allah sebentar lagi. Akhirnya apa? Masbuk, ketinggalan. Padahal dari awal Allah sediakan waktu, mampu tepat waktu. Tapi dia tunda. Dia lihat HP dulu, dia lihat TV dulu, dia duduk dulu, dan sebagainya. Kawan-kawan, ini semua ada perhitungannya di mata Allah. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua yang kecil-kecil gini ada hitungannya di mata Allah. Ketika Anda tunda, Allah akan juga menunda kebaikan untuk kita. Ketika Allah tunda kebaikan buat kita, ya Allah merendahkan kita. Yang keempat, tidak pandai bersyukur. Ini juga Bapak Ibu, sananya gini. Anda digaji 5 juta, padahal yang lain 3.700.000 misalnya. UMR, Anda digaji 5 juta. Tapi Anda suka marah, nggak? Apa sih? Kan saya harusnya gaji lebih besar, saya kerja lebih keras, lebih capek. Saya cuma dihargai cuma 5 juta. Nggak pandai bersyukur dengan yang hal kecil. Padahal ayat Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika nggak mampu bersyukur, saya azab. Allah sudah ngomong. Dan kita dengan santainya merasa, kan kontribusi saya besar. Kan apa yang saya lakukan besar, kenapa masih segini? Hati-hati. Itu menjadi asbab kita direndahkan. Al-Khafid, mudah buat Allah merendahkan. Terlalu merasa diri kita itu berharga di mata Allah. Terlalu merasa kita tuh suci di mata Allah. Terlalu merasa kita orang baik di mata Allah. Padahal kata Allah, lah, tidak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kamu memang mulia di mata manusia, dipuji oleh manusia, kamu dilihat oleh manusia baik, tapi itu semua dusta. Dan ada hadisnya kan? Dusta. Engkau lakukan itu karena manusia, engkau lakukan itu karena nama baik, engkau lakukan itu semua karena ingin dipuji, engkau lakukan itu semua karena engkau pengen dianggap bos yang baik, yang hebat. Bukan karena aku. Hati-hati, itu ada hadisnya. Karena yang paling tahu kejujuran itu Allah, bukan manusia. Kita bisa manipulasi. Wajah kita bisa hebat, topeng kita bisa rupa-rupa, tapi tidak dengan Allah. Yang kelima, sombong. Merasa suci, merasa sudah hijrah. Merasa saya yang paling berkorban buat keluarga, saya yang paling berjasa buat keluarga, saya yang paling berjasa buat mertua, saya paling berjasa di mata orang tua. Subhanallah. Baju kesombongan hanya milik Allah. Sudah terlalu banyak kisah yang orang sombong direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Bahkan dihukum oleh Allah. Ada Fir'aun, ada Namrud. Kurang apa mereka sama Allah dikasih kemudahan? Kurang apa sama Allah dikasih kekayaan? Tapi karena akhirnya itu dia di baju kesombongan, dia direndahkan sama Allah. Seorang Namrud mati hanya dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidung. Direndahkan serendah-rendahnya. Begitu banyak tabib yang bisa mampu mengobati, hanya wasilah seekor lalat masuk ke hidung cukup sudah untuk merendahkan dia. Bertahun-tahun akhirnya mati dengan penuh kehinaan. Gara-gara apa? Sombong. Merasa paling kuasa, merasa paling hebat. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak lagi kawan-kawan. Ya, dan banyak lagi. Dan bagaimana cara kita ditinggikan Allah? Opposite-nya aja. Opposite dari hal ini. Kebalikannya dari hal ini. Yuk kita bertauhid lebih baik lagi, belajar lagi. Makanya saya selalu ngingetin terus berulang-ulang. Iman itu kuat dengan ilmu. Makanya belajar. Saran ya kawan-kawan. Bang Faisal Ramli ini idenya luar biasa. Cara ngajak sahabat surganya banyak gitu. Pengennya bareng-bareng surga itu penuh dengan sahabat-sahabatnya. Beliau tuh banyak sekali ilmu-ilmu yang disodorkan, ditawarkan. Ya mau yang gratis, mau berbayar, ikutin. Kalaupun berbayar, infak ke diri sendiri. Bahwa ini sedang beramal soleh buat diri saya sendiri. Saya pengen dapat ilmu. Ikut, jangan pernah berhenti. Yaitu cara kita dapetin iman yang kuat. Tauhid yang kuat. Ya dengan ilmu, gak ada cara lain. Apalagi kalau yang bayar. Kenapa yang bayar mesti? Ya saya juga termasuk tipe yang suka belajar bayar. Ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang infak seikhlasnya. Saya juga masih suka belajar. Saya masih suka belajar ke ahli-ahli parenting. Saya masih belajar. Saya masih juga belajar bayar itu untuk sekolah bisnis. Untuk apa?
Karena saya pengen keyakinan saya, iman saya makin kuat pada Allah. Dari sisi langit maupun dari sisi ikhtiar bumi saya. Kenapa? Karena itu yang akan mengokohkan keimanan kita. Yang opositnya biar ditinggikan, jangan remehkan dosa. Jauhi dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa akan dibuka segala pintu kebaikan buat kita. Sudah. Dan jangan tunda kebaikan dan seterusnya. Dan kawan-kawan, kemuliaan seseorang itu tentang ketakwaannya. Semoga dengan materi hari ini kita makin bisa bertakwa pada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Rijal atas suguhan ilmu yang penuh hikmah di pagi hari ini. Banyak yang tertampar pastinya. Coba yang tertampar tunjuk tangan. Termasuk saya pastinya. Allahu Akbar, ya mudah-mudahan ilmu ini menjadi membuka kesadaran kita bahwa bisa jadi Allah sedang merendahkan kita. Allahu Akbar, ya mudah-mudahan kesadaran ini yang segera kita ambil langkah, biar minta terus sama Allah, biar Allah yang ninggiin. Di apapun kondisinya ya Bunda, anggap atau sadarin aja kalau kita lagi direndahkan, biar aman. Kan banyak pertanyaan, ini saya lagi direndahkan, ditinggiin nih, anggap aja lah lagi direndahkan. Baik hartanya lagi banyak maupun hutangnya lagi banyak, sama lagi direndahkan juga. Lagi kasih sehat maupun lagi dikasih sakit, anggap aja lagi direndahkan. Ya, biar apa? Biar kita ngerasa butuh banget Allah, Allah yang ninggiin. Nah, ini menarik banget, Ayah Bunda Satrijal di Asmaul Husna ini. Setelah kita ngebahas Al-Khafid Ar-Rafi, ya ini ada Asmaul Husna lanjutannya itu Al-Mu'iz Al-Muzil, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Tapi yang menarik nih, Ayah Bunda semua, setelah 25 itu, setelah Allah menghinakan, Allah kasih clue-nya nih ya, biar kita makin sadar. Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir. Allah yang maha mendengar kita, Allah yang maha melihat. Jadi yakinin aja kita lagi direndahkan dan kita lagi dilihat Allah. Apa nih respon kita kalau kita lagi ngerasa direndahkan? Nah, apa respon kita? Karena kita tahu Allah yang maha ngelihat kita. Ya Allah dengar kita, Allah ngelihat kita. Tapi menariknya lagi di lanjutan Asmaul Husnanya, 28, 29, 30. Nah, ini kabar gembiranya. Allah Al-Hakam. Ya, Allah akan memberi keputusan. Ya, pasti keputusan Allah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Al-Adil. Nomor 29-nya ya. Allah Al-Adil. Allah yang maha adil. Dan yang paling indah, nah, hadiah terindah ketika kita meyakini bahwa atau menyadari kita lagi direndahkan, kita lagi disempitkan, kita lagi dihinakan, tapi Allah lah yang meninggikan, melapangkan, memuliakan, yakin Allah maha mendengar, lagi maha melihat kita, dan Allah nentuin dengan seadil-adilnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya Allah Al-Latif, ya, Allah yang akan melembutkan hati kita. Allah yang apa? Yang akan melembutkan pikiran kita, jiwa kita. Nah, kita meyakini ketika hati kita lembut, maka semua pintu kemudahan akan kebuka. Kesembuhan akan Allah kasih. Ya, apa? Ujian-ujian Allah akan ringankan. Kenapa? Karena Allah Al-Latif. Ini hadiah istimewa nih. Jadi, Masya Allah, Ayah Bunda, materi hari ini dalam banget. Saya pun merasa tertampar banget. Ini mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi wasilah kita makin cinta sama Allah, makin sadar kita butuh banget Allah. Ya, maka jangan kemana-mana ya, ikutan terus waktunya Asmaul Husna di setiap 2 pekan. Ya, pekan selanjutnya zikir sifa. Sekali lagi jazakallah khairan kasiran Ustaz Rijal, Masya Allah, dan mudah-mudahan Allah jagain terus, Allah tinggiin terus, kita doain terus ya Bunda ya. Allah tinggiin terus. Ya, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, tapi yakin Allah lagi ninggiin guru kita ya Ustadz Rijal ya, mudah-mudahan Allah mudahin. Doain juga anaknya Allah kasih kemudahan bisa berangkat ke Mesir karena diterima nih, tinggal ngurusin dananya ya Ustadz. Kita doain Allah yang akan mudahkan semuanya
Yang anak-anaknya ada 2, yang satu sudah di Mesir, satu insya Allah proses ke Mesir nih, Masya Allah ya. Guru kita Allah kasih karunia anak-anak yang soleh-solehan. Dan ayah bunda semua, ini Masya Allah kalau kita baca di kolom chat, pastinya eh bisa jadi Allah lagi memang merendahkan kita, tapi yakin ayah bunda semua, dengan cara Allah merendahkan kita, sesungguhnya Allah juga lagi bareng-bareng nyiapin ninggiin kita. Ya, maka sadarin ya bahwa rendahnya kita hari ini sebenarnya Allah lagi sudah ngasih tangga untuk naik. Yang lagi sakit ya, ini sesungguhnya Allah pengen ninggiin kita. Maka insya Allah ya terus bareng-bareng kita belajar Asmaul Husna ya insya Allah yang terus kita akan adain training-training setiap bulan. Kita ada pelatihan reguler menghafal Asmaul Husna, bukan cuma sekedar menghafal tapi memahami sehingga mendapatkan keajaiban dari Asmaul Husna. Insya Allah hari Sabtu ayah bunda yang belum ikutan, saran saya ikutan. Ya harus, bahkan ulama bilang ini fardu ain. Ya, belajar yang lain kita semangat banget, ya harusnya belajar Asmaul Husna jauh lebih semangat karena ini fardu ain. Ma'rifatullah, belajar mengenal Allah ini ilmu yang paling utama, paling penting sebelum belajar yang lain. Jadi pastiin ikutan, insya Allah hari Sabtu kita ada materi bahagia dengan Asmaul Husna sekaligus lanjut dengan menghafal Asmaul Husna ya 1 sampai 10. Hari Ahadnya mulai level 2 30 lagi. Minggu depannya tambah lagi 30. Minggu depannya tambah 30 sampai insya Allah Ramadan ini kita Allah izinin bisa hafal dan paham Asmaul Husna sampai 99 ya. Gimana cara ikutnya? Silakan aja tinggal WA admin kita ya di 08 satunya 4 kali 78950. Yang sudah ikutan gimana? Wajib ikutan lagi ya, ngulang boleh. Alumni bebas ngulang sampai sampai akhir hayat insya Allah ya. Dan juga mengingatkan semua untuk ikutan keluarga 3.000 sedekah harian pada subuh kalau bisa nggak usah sebelum ngapa-ngapain, nah itu tuh buka mobile banking sedekah 3.000 setiap hari ya, diusahakan dikonsistenkan. Dan juga mengingat ada berita gembira nih, Ustadz Rijal akan bagi-bagi ilmu insya Allah Sabtu depannya lagi ya, tanggal berapa tuh ya, tanggal 23, dengan tema yang sangat menarik nih, yaitu Semesta Ar-Razzaq. Nah, ini buat ayah bunda yang lagi diuji masalah finansial ya, atau lagi ada beban hutang ya, atau lagi ingin keluar dari permasalahan finansial, nanti silakan ikutan Semesta Ar-Razzaq ya. Pokoknya japri aja kapten yang tadi ya nomornya ya. Pokoknya apa-apa ke kapten aja tanya, mau ikutan ini gimana caranya, ikutan ini gimana caranya. Nah, ini berbagi ilmunya juga berbagi infak terbaik aja. Ya, silakan aja infak terbaik yang ayah bunda bisa berikan untuk ikutan Semesta Ar-Razzaq ya. Yang sudah ikutan keluarga 3.000 boleh tidak infak lagi, atau mau infak lagi boleh silakan ya insya Allah ya. Dan pengumuman terakhir juga, ini ada kesempatan dari sponsor yaitu Warung Sehat. Teman-teman yang mau menjadi marketer Warung Sehat, ini Ramadan ini ajang yang paling enak banget nih, bagus banget ya, bikin orang sehat ya, yaitu dengan apa? Dengan program-program ganti sirup dengan madu, puasa segar dengan kurma, ya, terawih kuat dengan habatus soda dan sari lemon. Nah, ini Warung Sehat punya produk yang bagus banget dan memang sudah 14 tahun ya melalang buana di dunia kesehatan. Jadi nanti teman-teman nggak usah beli produk, nggak usah stok, jadi marketer aja, tinggal masarin dan bisa langsung dropship ya. Tapi konsepnya marketer, jadi teman-teman jadi freelancernya Warung Sehat, langsung bagi hasil dari penjualannya. Gimana caranya? Sama hubungin ke kapten dulu, nanti kapten akan hubungin ke tim Warung Sehat untuk dijadikan marketer resmi dari Warung Sehat. Bukan hanya Ramadan, nanti bisa dilanjutkan sampai kapanpun ayah bunda mau ya menjadi marketer produk-produk Warung Sehat, nggak pakai modal, ya tinggal jualan ya, nanti tinggal dikirim dari Warung Sehat bagi hasil dari hasil penjualannya. Silakan nanti hubungin ke Kapten 08 satunya 4 kali 78950. Insya Allah jadi solusi buat kita semua.
Dan yang lagi sakit, ya insya Allah kita ada program Detox with Asmaul Husna, tapi sudah berjalan ya, sudah dari awal Ramadan kita berjalan. Yang ikutan di pagi hari ini juga insya Allah terus semangat, karena dengan mempelajari ilmu seperti ini, insya Allah nanti Allah akan mudahin, Allah akan bukain, Allah akan lembutin hati kita, dan akhirnya nanti Allah akan kasih kesembuhan buat kita semua. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 orang yang mau tanya jawab. Silakan, mumpung Ustadz Rijal masih hadir, masih ada di tengah kita. Kayaknya hari ini nggak kemana-mana dia, Ramadan, Alhamdulillah. Ada waktu nih, bisa lebih lama. Beliau nggak keluar kota nih kayaknya ya. Silakan, ada siapa yang mau nanya? 1-2 orang. Ada Bu Nindi ya, saya aktifin mic-nya. Silakan dibuka mic-nya boleh. Bu Nindi, langsung bertanya ke Ustadz Rijal tentang tema Al-Khafid Ar-Rafi. Silakan Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya saya bertanya. Ya. Ini saya mau tanyakan Ustadz, Bapak Ibu saya itu sedang diuji dengan adik saya yang sakit psikis. Sudah berusaha dengan cara medis, dengan cara datang ke Pak Kiai juga, tapi kok belum sembuh-sembuh ya Pak Ustadz ya. Ya. Seperti itu. Adiknya usia berapa, Bun? Usia 28 tahun, Tat. Oke. Sudah berapa lama penyakit ini, psikisnya? Jadi penyakitnya itu muncul pada saat yang terakhir adik saya itu meninggal dunia tahun 2010 awal COVID. Jadi memang dekat sekali dengan adik saya yang terakhir itu. Terus pada saat adik meninggal tuh karena kecelakaan, Tat, dia benar-benar tidak sadar kalau adik itu meninggal, bahkan di depan jenazahnya pun tidak menangis sama sekali. Dan akhirnya, lah kok adik tidur, kenapa? Kayak gitu. Terus eh, dia sadar setelah pada saat mau pengumuman hasil ujian kelas 3 SMK. Di situ dia benar-benar nangis, sekejar-kejarnya benar-benar tertampar. Cuma yang saya pertanyakan seperti ini, Tat. Apakah memang mungkin saya tidak menyalahkan kedua orang tua saya. Apakah memang Allah sedang merendahkan adik saya karena memang sebelumnya kita punya konflik keluarga, Tat, dari permasalahan Bapak. Saya bukan membuka aib kedua orang tua saya ya, Tat. Dulu Bapak juga sempat waktu kerja di luar kota, tugas di luar kota memang sempat, ya Allahu alam, sempat pernah dekat dengan perempuan lain. Apakah itu memang teguran dari Allah setelah adik meninggal, terus tambah lagi ujian, adik sakit psikis, seperti itu, Tat. Mohon penjelasan. Baik, Bunda Nindi. Salah ya, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika memang ada ujian, kita harus ngomong gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kalaupun hari ini yang sedang dirasakan ujian itu, tadi sudah ada beberapa mungkin ya, kemungkinannya penyebabnya, maka nggak ada cara lain kecuali bertaubat. Bertobat pada Allah. Jangan sampai kita diuji atau direndahkan akibat dosa-dosa yang selama ini kita masih belum serius taubatnya. Ya mungkin di masa lalu pernah juga menggunakan ilmu-ilmu yang tidak baik gitu ya, sihir-sihir atau apapun lah. Ya, atau tadi ada kemaksiatan yang mungkin dilakukan, maka nggak ada cara lain bertaubat. Yang kedua, kalau sudah masalah psikis, Bu, memang memperbaiki hubungan sangat penting nih. Ayah atau orang tua ke anak-anaknya. Mungkin juga karena selama ini gitu ya, saya belum tercapture memang, cuma kalau saya boleh menebak biasanya ketika anak itu mengalami masalah psikis juga ada peran orang tua dalam hubungan interaksinya. Ya, biasanya orang tuanya tidak begitu peduli kah
atau terlalu keraskah dalam mendidik sehingga ada jarak hati antara anak dan orang tua. Mungkin dia lebih akrab dengan adiknya atau dengan saudara yang lain. Maka ketika salah satu yang kehilangan, psikisnya pun ikut berpengaruh. Jadi ada beberapa angle yang perlu diperhatikan ya. Hubungan orang tua ke anak juga harus diperbaiki. Yang hari ini sebagai saudara juga harus coba menjadi jembatan untuk itu. Kalaupun ada dosa, taubat gitu ya. Semoga Allahur Rafi, Allah mengangkat kembali derajat, Allah kembali meninggikan. Ya mulai dari balik ke Allah. Ya doakan gitu. Yang pernah terjadi, kemaksiatan pernah terjadi, Allah ampuni. Kita sebagai anak kan juga bisa mendoakan orang tua. Kalau orang tua kita pernah melakukan kemaksiatan, doa yang diterima doa anak-anak gitu ya. Ya kata Rasulullah 3 amal yang gak pernah putus, salah satunya doa anak yang soleh. Kita doakan ya Allah, ampuni ketika orang tua saya melakukan kemaksiatan di masa lalu maupun misalnya saat ini masih ada. Ampuni ya Allah. Nah itu insya Allah akan diterima. Semoga dengan kebaikan-kebaikan kita lakukan, hubungan orang tua ke anak juga diperbaiki, orang tua juga taubat. Semoga itu semua menjadi alasan Allah buat Ar-Rafi meninggikan kita kembali. Kalaupun hari ini masih dikasih ujian itu, semoga sebagai penggugur dosa. Kata Rasulullah, Inna idhamal jazai ma idhamal bala wa inna Allah idha ahaba qauman ibtalahum. Itu Allah akan ampuni segala dosa-dosa. Allah akan kasih pahala yang besar seiring dengan ujian. Semoga pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi. Allah alam bisawab, Bu. Ya Ustaz, Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan Mbak Nini dan keluarganya, insya Allah. Ajak-ajak ikutan zikir sifa setiap Jumat, Bunda, biar frekuensinya sama, insya Allah ya. Iya, Apapun Ustaz. kondisinya, selesai belum selesai, fokus perbaiki hubungan kita ke Allah, perbaiki hubungan antar keluarga kita. Insya Allah nanti Allah yang beresin. Iya, Baik, Ustaz. lanjut ke Bu Elvira. Tafadhol, Bu Elvira, silakan diaktifkan mic. Mic-nya diaktifkan, Bun. Mic-nya bisa dipencet. Sudah bisa. Belum bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bu, silakan. Terkait dengan zikir sifa ini, saya terus terang Ustadz, saya memang buka aib saya. Saya terus terang saya tidak bisa mengaji. Saya hanya mohon petunjuk dari Ustadz. Yang saya lakukan, ya kalau sholat ya alhamdulillah. Cuman yang saya lakukan setiap hari itu hanyalah zikir dan mendengar ceramah-ceramah yang ada di ceramah online. Mungkin saya membaca Al-Quran itu mungkin hanya huruf hijaiyah, itu pun terbata-bata. Jadi apakah itu penyebab dosa-dosa saya di masa lalu sampai sekarang saya tidak bisa menghafal, sulit sekali saya untuk menghafalnya. Apalagi doa-doa untuk sholat saya terlalu sulit, Ustadz. Saya mungkin sadar apakah itu penyebab dosa-dosa saya di masa lalu sehingga membuat saya sekarang ini sulit untuk mengaji. Saya memang sama sekali tidak bisa. Jadi saya mohon petunjuk karena yang saya lakukan sekarang ini saya hanya zikir saja dan rajin dengar ceramah online, Ustadz. Itu Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, izin tentang suami saya. Suami saya sekarang kakinya ini sedang mendapat pesan cinta. Dia sholat tidak bisa sujud. Jadi adanya suami saya sholatnya hanya di rumah, duduknya di kursi. Apakah itu dia bisa sholat di rumah, tidak sholat di masjid, Ustadz? Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaminya usia berapa, Bu? 40, jalan 42. Muda ya. Ada penyakitnya? Tidak ada penyakit, itu hanya akibat kecelakaan, Ustadz. Oke.
Siap. Iya, akibat kecelakaan. Dan saya istrinya ini sekarang tangan saya, jari ini sama ini tidak bisa dilakukan begini, Ustadz. Baik, siap, Bun. Ya, baik. Kalau Ibu usianya berapa, Bu? Saya sudah 55. 55. Baik. Siap, Satrija silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Cara Allah menyayangi itu macam-macam caranya. Kalau menurut saya, ini cara sayangnya Allah yang luar biasa ke Bu Elvira ya. Di ujung, ibaratnya perjalanan ini kita sedang di ujung-ujung usia perjalanan kita. Allah kasih kita hidayah. Ibu harus sangat banyak bersyukur. Karena Allah mulai terus didekatkan olehnya, oleh Allah. Allah mulai mendekat sama ibu. Terbukti ibu suka dengan kajian dan sebagainya. Kalau pertanyaan ibu, bagaimana Ustadz? Baca Al-Quran saya yang masih belum baru, huruf hijaiyah itu pun terbata-bata. Ya Rasulullah sendiri menyampaikan, orang yang belajar baca Quran itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang sudah lancar. Jadi sebenarnya ibu pahalanya lebih banyak dari kami ketika ibu baca Quran. Ya, saya udah lancar, pahalanya 1. Ibu belum lancar, baru belajar, jatuhnya pahalanya 2 kali lipat malah. Jadi Masya Allah, gunakan kebaikan Allah ini ya, untuk terus baca Quran, belajar. Sambil terus melakukan yang tadi, ikut kajian dan sebagainya. Pertanyaan ibu tadi, kalau apakah saya susah menghafal dan sebagai akibat dosa dan masa lalu, saya kaitkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah, bahwa setiap kali kita melakukan kemaksiatan, Allah kasih titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik hitam itu makin banyak, itu yang bikin hati mati, bikin hati keras, sehingga kita sulit ketika kita ingin melakukan kebaikan itu sulit. Maka gimana cara membersihkan? Taubat. Akui aja yang pernah dilakukan di masa lalu. Akui, ya Allah saya ngaku saya pernah begini. Ingat ya, mengakuinya hanya pada Allah, jangan pada yang lain. Nggak boleh pada manusia. Kunci pintu di kamar saya orang diri ngaku sama Allah. Di masa muda saya pernah begini ya Allah, ampuni saya. Saya pernah begini ya Allah, ampuni saya. Jadi kita menghisap diri kita sebelum dihisap sama Allah dan minta petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam surat dalam surat Al-Kahfi itu kan ada ya. Minta sama Allah ya agar kita dikasih keterbimbingan. Kalau Ustaz saya nggak ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Allah sang pemilik bahasa. Doa dengan bahasa yang ibu lebih bisa gitu ya. Karena Allah pasti paham. Jadi Allah saya minta petunjuk. Jangan sampai saya tersesat. Ngomong gitu aja. Ampuni dosa-dosa saya di masa lalu dan sebagainya. Ya Allah saya hendak belajar menghafal. Mudahkan saya menghafal. Saya hendak belajar baca Quran. Mudahkan saya baca Quran. Ya. Dan kemuliaan itu bukan tentang berapa lama kita sudah melakukan kebaikan. Tapi di ujung usia kita dalam kebaikan atau enggak. Jadi jangan pernah bangga sama orang yang hari ini, misal saya, Bang Faisal, dari muda gitu ya, udah dalam kebaikan. Nggak boleh bangga. Kenapa? Nggak tahu ujung usia nanti. Selamat atau enggak? Hidayah atau enggak? Justru kita harus minta terus hidayah. Termasuk ibu ini Allah sedang kasih hidayah, Masya Allah. Dekat dengan Allah, itu jagain. Nah, Allah kasih juga tadi kesempatan untuk berbakti kepada suami yang sedang sakit dan sebagainya. Bagaimana suami saya tidak ke masjid Ustaz? Karena dia memang uzur ya, tidak bisa sama sekali. Dalam Islam itu kalau ada uzur, itu ada rukhsah, keringanan, boleh. Kalau seandainya nggak ada memang betul-betul yang bisa nganter dia ke masjid dengan kursi roda kah, dengan dibopong kah, betul-betul nggak ada rukhsah, boleh. Nggak apa-apa. Ya itu bukan sebuah harus kecuali dia lagi sehat. Kayak gitu ya. Jadi insya Allah dalam Islam pun juga tidak keras-keras amat, Bu. Ketika kita nggak mampu, misalnya saya nggak mampu sholat, nggak mampu sujud, ya duduk. Sholat saya nggak mampu duduk, ya tidur berbaring. Berbaring juga saya nggak bisa lakukan gerakan tangan dan sebagainya. Kedipan mata, itu Islam, Bu. Sampai segitunya. Lewat kedipan mata pun kita umpamakan kita lagi takbir, Allahu Akbar. Kedipan mata lagi kita lagi sedang sedekap tangan, Allahu Akbar. Baca dan sebagainya. Kita kedipan mata seakan-akan sedang ruku. Itu pun boleh dalam Islam. Segitu dimudahkan oleh Allah. Semoga sedikit baik menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Ustadz. Ya, ya Bu. Ini saya jangan sampai ini dosa yang saya lakukan atau bagaimana. Saya kan karena memang tidak bisa mengaji, jadi saya setiap habis sholat subuh, saya membaca Yasin atau Al-Kahfi itu hanya saya dengar, saya putar ini Yasin, terus saya ikuti, saya membaca bareng-bareng sama orang yang membaca.
Setiap pagi saya lakukan, setiap kali habis sholat subuh saya membaca habis sholat maghrib saya membaca Yasin, Ya, habis setiap subuh saya membaca Al-Mulk atau Al-Kahfi, tapi saya hanya Latinnya, Ustadz. Tapi saya hanya ikuti yang mengucapkan itu, saya ikuti. Itu bagaimana, Ustadz? Itu baik, Bu, daripada nggak melakukan. Silakan aja. Itu baik, dan memang paling baiknya lagi adalah ketika kita memang sengaja punya guru untuk membantu meluruskan. Tapi nggak apa-apa, ingat sekali lagi belajar, ini kan bagian dari cara belajar. Taklik yang ngikutin, orang baca kita ngikutin. Boleh. Dalam Islam adalah taklik ngikutin. Boleh. Dan sekali lagi, belajar itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang sudah lancar. Jadi boleh. Tapi tetap tambahkan ikhtiar ya, Bu. Tambahkan ikhtiarnya itu cari guru yang bisa menuntun, betul-betul menuntun. Nah, itu jadi kesempurnaan ikhtiar kita. Tetap itu sangat baik di mata Allah, tapi juga kita sempurnakan dengan cari guru yang bisa ngajarin kita ya untuk bisa bisa lebih baik lagi bacanya. Jadi Allah kita patahkan sama Allah, ya Allah, walaupun saya ngikut doang, saya baca Latinnya, saya nggak tahu benar salahnya, tapi saya ikhtiarkan sempurnakan dengan cari guru untuk membimbing saya. Jadi sempurna di mata Allah insya Allah. siap. Ya, semangat Bu Elvira. Bu Elvira Terima udah pernah kasih. ikutan pelatihan Asmaul Husna belum, Ibu? Makanya itu tadi saya baru dengarkan Ya, caranya gimana daftarnya, Ustadz? tinggal di WA aja ke Kapten. Saya udah tulis di kolom chat. Ya, tinggal WA aja ke situ, nanti diarahkan, Bun. Karena kalau yang kita pahami, belajar Quran pun itu ada adabnya juga, minta sama Allah biar dimudahin. Ya, cara mudahin, biar Allah mudahin adalah salah satu strateginya adalah dengan Asmaul Husna, ya, dengan ngerayu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada Al-Fatah, Al-Alim, An-Nur, Al-Hadi, ya itu insya Allah nanti belajar Al-Qurannya jadi lebih mudah. Yang tadinya susah, insya Allah jadi lebih mudah. Karena memang Allah juga mintanya demikian ya, kalau mau doa pakai Asmaul Husna, nanti Allah akan mudahin. Yang tadinya susah, insya Allah jadi mudah. Nah, insya Allah ya. Ya, Dan Ustadz. yang sakit juga insya Allah jangan fokus sama sakitnya. Fokus aja deketin Allahnya ya. Insya Allah nanti Allah yang akan tunjukin cara-caranya. Makannya, olahraganya, ketemu orang yang tepat ya untuk pengobatannya, obatnya, dan lain-lain. Insya Allah fokus deketin Allah. Nanti sisanya Allah yang akan bantuin kita ya insya Allah. Baik, Bu Elvira, jazakillah, salam buat suaminya. Mudah-mudahan semangat, cepat sehat, dan bisa balik lagi ke masjid, insya Allah ya. Selanjutnya, Insya Allah, amin. Bu Siti Nur, silakan. Diaktifkan mic-nya, Bu. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, saya ini sudah sekitar 13 tahun menderita gangguan kecemasan berlebih. Makin ke sini sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu, dan akhir-akhir ini kecemasannya makin menjadi, Ustadz. Saya sudah pernah konsultasi dengan beberapa ustadz. Beliau mengarahkan saya untuk tobat kepada Allah, mohon ampun, minta maaf kepada orang tua, memperbaiki akhlak. Tapi makin ke sini Ustadz, jiwa saya makin terguncang. Pikiran saya nggak tenang, perasaan tidak tenang. Makanya saya berpikir, loh kenapa saat saya makin tobat, makin mendekati Allah, kok seperti ini? Jadi saya berpikir Allah tuh, astagfirullahaladzim, sebenarnya saya paham kalau Allah itu maha penyayang, maha pengampun. Tapi karena kecemasan saya yang berlebih, saya berpikiran Allah itu nggak nerima tobat saya, sampai saya udah tobat pun kecemasan itu makin menggila, makin menjadi aktivitas saya terganggu. Bahkan saya berpikir, pernah itu berapa bulan lalu Ustadz, saya mau sholat saja kepingin lari. Saya bilang, ya Allah, saya mau sujud tapi kok seperti ini. Bahkan saya mau baca Quran, sesak napas Ustadz. Tapi alhamdulillah itu udah hilang. Baca Qurannya sudah normal kembali. Tapi ya itu, di pikiran saya itu cemas. Apa-apa yang saya lakukan itu, dalam pikiran saya
kamu akan mati gitu, kamu akan mati, kamu tidak akan diterima tobatmu. Saya makin kacau Ustaz. Itu gimana Ustaz, solusinya seperti apa? Baik Bu Siti. Bu Siti usia berapa? 40 tahun, jalan 40. Sudah berkeluarga kah? Sudah Ustaz. Punya anaknya berapa? Ada anak 2 Ustaz. Anak 2 ya. Siap. Suaminya jauh atau di rumah, Bu? Jauh Ustaz, kita LDR. LDR ya. Ya. Ketemunya berapa kali atau berapa durasinya? Sebulan, 2 bulan? Lama-lama Ustaz, biasa 6 bulan, 8 bulan sekali Bulan, ketemu. baik. Offshore ya, suaminya kerja lepas pantai atau Iya di pelayaran Ustaz. pelayaran? Baik. Siap, satu jam, tafadhol, Ustaz. Iya, sebenarnya dari pertanyaan Bang Faisal sudah sedikit banyak terjawab itu. Biasanya memang ketakutan-ketakutan yang difikirkan itu ketika mendominasi itu menjadi triggernya. Sebenarnya ini kalau sampai anxiety itu ada mungkin ya khawatir tentang pasangan, khawatir tentang anak-anak nanti gimana, khawatir tentang bagaimana. Ini kan perlu secara jujur diakui dulu ya kalau ngomong anxiety ini perlu diakui secara jujur sebenarnya apa sih gitu triggernya. Dan memang tidak di sini ya dibahasnya, ini harus sesi konseling khusus ini. Nanti baru dipetakan sampai akhirnya oh iya alasannya itu. Karena macam-macam termasuk misalnya saya pernah ngadepin orang yang kecemasan berlebihan akibat khawatir atau takut mati. Takut matinya itu kenapa? Karena dia bawa dosa-dosa, maka dia takut banget mati. Padahal gak usah ditakuti, orang mati pasti datang gitu. Pasti datang, udah satu hal yang udah yang satu mutlak. Ibarat kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 udah pasti datang. Cuma bagaimana ketika itu kita siapin persiapan yang baik. Nah kalau seandainya tadi ya saya merasa belum tentu tobat saya diterima, saya merasa nah itu tadi tuh gangguan-gangguan yang memang hadir sebenarnya itu bumbu dari pikiran-pikiran sebelumnya, tumpukan-tumpukan dari sebelumnya. Jadi ibu mesti secara jujur coba cari yang trigger utama terdalamnya itu apa. Apa nih yang bikin takut? Sebenarnya melakukan dosa itu bagian dari kembang-kembangnya menurut saya. Tapi ada akarnya nih. Apa akarnya? Nah itu yang paling tahu itu ibu, dan coba cari cari apa? Cari tahu, dapetin, lalu berdamai dengan itu. Ya berdamai dengan itu. Nanti insya Allah kalau itu udah bisa berdamai dengan akarnya itu, insya Allah kekhawatiran tadi, gelisahnya tadi, anxiety-nya tadi, itu akan sangat jauh berkurang, bahkan nanti hilang ketika sudah berdamai. Nah, itu yang perlu perlu Ibu cari. Karena dari kalau langsung ibaratnya diagnosa ya, dokter nggak mungkin dokter ngasih resep kecuali udah tahu penyebab-penyebabnya, gejala-gejalanya baru ngasih resep. Kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu, Bu. Ini kayaknya mesti ada konseling ke herbalis nih. Ini teman-temannya Bang Faisal ini itu orang-orang hebat dalam insya Allah dalam pengobatan, dalam wasilah kebaikan kesembuhan. Coba ngobrol sama mereka, minta pendapatnya. Yang penting akar masalahnya dapat. Ya, sehingga nanti alladzi yuwaswisu fi sudurin nasnya tadi bisikan-bisikan tambahan dari syaitan yang nggak pengen kita tenang itu, insya Allah kita juga bisa eliminir. Itu sih Bu, pendapat saya, saran saya. Jadi memang terlalu apa terlalu eh, terlalu gambling, apa terlalu tebak-tebakan kalau saya kasih oh nanti ibu begini nggak. Saya rasa itu mesti ngobrol dulu kenapa akar masalahnya. Kalau tadi Bang Faisal tanya, oh rumah tangganya LDR, dan LDR itu juga bisa sebagai pemicu karena itu ya Quran juga ngomong gitu kan, pasangan kita qurrata ayun, penyejuk mata, penenang. Kalau jauh ya gimana mau tenang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau jauh ya wajar kalau jadi nggak tenang. Nah, itu bisa jadi triggernya. Ya, coba tapi secara jujur ngobrol dulu gitu ya. Diungkapkan dulu, nanti dipetakan pelan-pelan, diselesaikan pelan-pelan, diakui, terima. Nanti juga ada sesi terapinya biasanya begitu. Semoga itu bisa jadi solusi. Mungkin itu ya Bang, saran saya. Siap, siap. Karena saya waktu itu dapat obatnya dari Ustadz Rijal. Karena kan saya juga pasien anxiety ya. Saya pasien kecemasan. Sama kayak Ibu Siti tuh. Kalau dengar bunyi ambulan itu udah kayak kita yang pengen mati. Ngelihat bendera kuning itu kayaknya setelahnya ke saya nih kayaknya. Kata Ustadz Rijal,
itu kurang dipeluk tuh. Nah, makanya setiap bangun tidur saya paksain meluk istri atau minta dipeluk istri. Jadi kenapa LDR ini juga salah satu penyebab ya. Nanti pas pulang Bunda Siti mungkin bisa diskusi sama suami, ya bisa musyawarah lah ya. Kalaupun enggak, ya tetaplah pelukan Allah tetap paling hangat ya. Kalaupun belum bisa dipeluk harian sama suami, maka peluk Allahnya. Ya dengan apa? Dengan Asmaul Husna, dengan marifatullah ya, dengan kenal Allah makin dekat insya Allah ya. Bu Siti peserta detok atau belum? Udah Ustadz, masuk Lagi ini. peserta ya, oke. Ikutin aja alurnya. Ini kita masih proses ngebenerin, ngebuka hati kita dengan ya Latif ya Qawi. Ikutin aja, nanti Ustadz Rijal juga akan masuk lebih dalam di program detoxnya. Insya Allah juga selama 30 hari ini mudah-mudahan yang Bu Siti tadi ceritakan bisa hilang, diganti dengan bukan kecemasan ya, tapi dengan roja ya. Karena dalam Islam itu ada khauf, ada roja, ada cemas, ada takut, tapi ada harap. Nah mungkin kita selama ini khaufnya terlalu besar dibanding rojanya. Nah, rojanya ini nanti kita akan minta sama Allah, kita gantungin sama Allah, Allah yang Al-Qadir, Al-Muqtadir, Allah yang sudah menentukan takdir kita dari 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, ya, termasuk penyakit kita, nah, tinggal kita gantungin. Ya, gantungin sama Allah, nanti Allah yang akan mudahin semuanya. Bu Siti ikutin dengan sabar, nanti insya Allah Allah akan mudahin, insya Allah ya. Salam Iya buat Ustadz. suami, ya salam cinta, bilang kalau memang bisa deket kenapa enggak. Cari rezeki dengan bareng-bareng, insya Allah rezeki nggak akan ketuker. Ya mudah-mudahan makin harmonis keluarganya insya Allah. Baik, Amin. terakhir ya, Haja Enda, silakan Bu Haja. Ini gimana ikut program Detok? Ini sebenarnya udah berjalan, ya. Tapi kalaupun tetap mau ikut, ya ketinggalan sedikit nggak apa-apa. Nanti akan ditemenin sama kapten. Ya, tinggal WA aja sama kapten. Saya WA, saya tulis lagi di kolom chat ya. Insya Allah sampai Sawal kita dampingin sampai Lebaran, sampai makan ketupat bareng-bareng. Ya, Insya Allah mudah-mudahan hadiah Lebarannya kita jauh lebih sehat, bukan hanya fisik, tapi yang terpenting adalah sehat rohani kita. Ya, makin senjata syukur ikhlas pasrahnya Insya Allah makin tajam. Amin. Terakhir Bunda Haja Indah silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Coach Faisal Kamli sama Ustadz Muhammad Rizal. Makasih Coach. Begini, Gurunda Ustadz Rizal. Ya. Izin bertanya mengenai karakter seseorang nih. Karakter seseorang yang suka tidak mau menerima kalau kita mengingatkan. Jadi ada yang senang diingatkan, ada yang tidak. Jadi bagaimana kalau saya kan ya sebenarnya sih testimoni semalam nih terawih. Saya membenarkan sajadah orang di depan kita, terus kakak bilang nggak usah, ada orang yang suka ada yang enggak gitu, nanti kamu malah jadi ribut kan gitu istilahnya. Saya bilang ya nggak apa-apa kan kita kebaikan aja, tapi nanti jadi berantem istilahnya gitu. Terus saya bilang ya itu berarti sombong, jadi panjang lebar lah gitu kan. Nah yang saya tanyakan apakah saya salah gitu dalam ucapan membenarkan dalam tindakan ucapan saya kan. Maksud saya sombong itu dalam arti sombong dengan Allah kan, kalau kita diingatkan ya pasti alhamdulillah ala kulli hal kan gitu. Bagaimana gitu loh Ustadz tindakan saya semalam itu Ustadz Rizal, dan bagaimana tips triknya agar tidak salah paham dengan orang yang kita ingatkan gitu loh. Makasih, mohon maaf lahir batin, jazakallahu khair barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan Ustadz. Iya Bu, terkadang kebaikan kita belum tentu diterima sebagai bentuk kebaikan oleh orang lain. Ya jadi ya memang juga hati-hati Bu, lihat-lihat gitu ya. Ketika kita apalagi orang barat katanya Ustadz, orang iya, barat itu suka. Siap lanjut Ustadz. Jangan, pokoknya intinya peka lah Bu. Jangan sampai maksud kita baik tapi ditimpali dengan tidak baik. Jadi kalau seandainya, jadi yang kalau menurut saya kekeliruan ibu adalah ketika udah memperbaiki terus ditegur, ibu lanjutin ngomong. Itu aja. Harusnya maaf ya Bu, astagfirullahaladzim, maaf saya salah, saya udah selesai. Ya gitu. Orang bisa terima nggak terima kan kita bukan di kuasa kita, bukan di kendali kita.
Saya Tapi langsung minta gimana maaf Pak Ustadz kemarin ya, dan ya, langsung tapi muhasabah diri, istighfar langsung dan sudah, nangis. jadi udah gitu, udah Bismillah. Jadi kalau ibu tanya perbuatan saya baik atau nggak baik, mungkin dari sisi kita baik, tapi buat orang lain belum tentu baik. Dan jangan patokannya di kita terus gitu kan. Kan kita makhluk sosial gitu ya, kayak gitu. Jadi ya sebaiknya kita juga menahan diri juga untuk apa, jangan sampai orang merasa apa ya, ini orang sok banget gitu. Jadi kan juga Ya, nggak merasa gampang tidak gitu. nyaman ya, Tat. Iya, Ya, jadi kita bisa menahan diri lah, insya Allah. Mungkin dari saya itu sih Bang, ya lebih menahan diri. Walaupun berbuat kebaikan, kita lihat dulu sekitar kita gimana gitu. Sama kayak misalnya memperbaiki bacaan sholat imam, misal. Jadi kan kalau apalagi kalau imamnya udah tua-tua uzur gitu. Terusnya salah bacanya, gimana sikap kita? Mau sebaik-baiknya kayak apapun, ya tetap nanti dianggap wah so tahu dan sebagai apalagi udah senior. Maka banyak sekali cara dan memang nggak mudah Bu. Saya ini contoh pribadi ya. Untuk coba kalau eh, apa baca yang benar gimana nih? Kita ngomong alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak apa alladzi anqadha zahrak. Kode Zuhro. Nah, kan pendek ya. Nah, ini tiap subuh ngomongnya alladzi anqadha zahrak, gimana tuh memperbaikinya. Dan ini 50-an tahun. Saya cari cara betul, makanya memang kebaikan belum tentu bakal diterima dengan baik. Cari cara betul untuk akhirnya bisa menasihati. Dan ini pun masih jadi PR, ya. Jadi PR untuk berbaik. Walaupun tetap kita mesti ngasih tahu kalau itu salah. Tapi kalau dalam hal ini kan sebenarnya bukan tentang hukum nih. Ibu cuman iseng aja beresin jadi orang. Jadi kan belum tentu ini ya, kecuali sesuatu yang buruk atau melanggar syariat boleh lah. Mungkin itu sih Bu ya, lebih bisa menahan diri aja. Bismillah. ya, siap Ustadz. Syukran jazakallah khair. Oke. Untung saya kan ikut Baik. pelatihannya Gerundak Pak Faisal nanti langsung istighfar mau baca Asmaul Husna langsung. Ya, Mohon maaf, makasih ke Faisal ya, nanti sama makasih Bu Ajainda, Muhammad insya Riza. Allah. Memang menarik ya, perbuatan baik kita itu kalau buat diri sendiri nggak masalah, tapi kalau udah berbuat baik untuk orang, memang ada adab-adabnya. Ya, ada adab-adabnya insya Allah. Tapi Bun, mau nambahin sedikit, kalau niatnya udah tulus, apalagi tambah Asmaul Husnanya ya, tambahin Ya, ya Latif, ya, misalkan Latif. ya, atau Betul. ya Ya, Rofi, ya Muiz, ya sambil bantuin. Udah ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. aja, dia terima nggak terima ya udah urusan dia. Yang penting kita udah berbuat baik dengan cara yang baik, dengan hati yang baik, dengan niat yang baik insya Allah ya. Jangan berhenti untuk Ya, berbuat siap. baik Pun ya, sambil terus Ya, minta sama makasih Allah Ustadz. diajarin cara terbaiknya gimana. Betul. Baik, Makasih. ini masih ada yang Syukran. tunjuk tangan saat ya, mohon izin ya. Terakhir ya Bunda Kamila, setelahnya kita akhiri acara kita. Silakan Bunda Kamila. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. setelah mengikuti semua kajian Ustadz, saya ingin gimana caranya memperbaiki semua gitu loh Ustadz. Ya Allah, selama ini direndahkan. Saya kan dari kemarin, ini apa, ada apa tahu sampai bingung. Kok ini temanya saya dapatnya ya Allah. Terus kalau sudah seperti ini semua, ngawalinya di mana Ustadz untuk memperbaikinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bunda Kamila. Ini temanya tepat, Ustaz. Dan memang seringkali Allah bantunya begitu ya. Dikasih waktu yang terbaik. Silakan, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah Bu. Indah banget deh kalau seandainya Allah sudah menitipkan hidayahnya. Hati itu kayaknya pengen terus memperbaiki diri. Bagaimana memulainya? Ya, dekatin Allah dengan bertaubat. Bu, saran saya ya, lakukan amal-amal kecil tapi istiqomah. Amal kecil tapi istiqomah. Ya, terus memperbaharui tobat-tobat nggak boleh sekali dua kali terus-terusan, minimal istighfar 100 kali dan sebagainya. Ya, insya Allah itu sebagai awal yang indah. Dan Allah itu nggak baperan Bu, nggak beda-beda sama manusia. Kalau kita nyakitin manusia, mungkin maafnya dia tuh bisa nunggu lama. Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belasan tahun baru kata maaf keluar, kata maaf yang tulus. Tapi tidak dengan Allah. Kalaupun kita kemarin banyak salahnya, sehingga Allah titipkan kita takdir yang nggak baik, Allah sedang merendahkan kita, tapi Allah juga mudah meninggikan kita. Mudah buat membalik keadaan dari yang mungkin saat ini nggak baik, jadi baik, sangat baik gitu. Ya, ya terus perbaiki taubat sama Allah, deketin Allah,
Jangan sampai apa ya, mengulang kesalahan yang sama atau mengulang kesalahan atau melakukan kesalahan yang baru dalam konteks melanggar syariat Allah. Semoga dengan saling menjaga syariat Allah, berkumpul dengan orang solih, itu cara menjaga keimanan kita istiqomah. Ngejaga Iya. agar kita makin dekat dengan istiqomah. Jadi udah tepat nih Bu. Ibu berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Ini kayak acara gini, Zikir Syifa ini setiap Jumat insya Allah. Ini udah masuk tahun ke dua tahun Bang ya? 2 tahun kan lebih ya? Tahun ketiga ini, Ustaz. Tahun ketiga tuh, Masya Allah. Ini kita dari niat yang ngumpul-ngumpul zikir aja kan Bang ya. Nggak ada niat yang gimana secara garis besar. Nggak. Ternyata Allah kasih keterbimbingan munculnya komunitas Zikir Syifa, terusnya pelatihan-pelatihan kesehatan, sampai akhirnya kita punya keluarga 3.000, keluarga yang menopang puluhan ribu orang akhirnya dengan kebaikan-kebaikannya, Masya Allah. Jadi berkumpul begini Bu, ini bagian dari kenikmatan juga. Jadi saran saya agar iman kita terus kondisi di atas ya Yazid, maka berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Itu salah satu cara. Insya Allah, insya Allah. Masalah. Dan Bunda Kamila jangan ngerasa sendirian ya, kita bareng-bareng insya Allah. Kalau bareng-bareng ya insya Allah jadi lebih ringan menghadapi ujian kita. Dan terus belajar, ya Bunda, kita juga masih terus belajar. Dan bersyukur sekali kita bisa memperdalam Asmaul Husna, karena ternyata dengan Asmaul Husna, walaupun nggak janji ya masalahnya selesai, tapi kita bisa menghadapi masalah bisa lebih tenang. Ya, dengan ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, apapun masalahnya, insya Allah jadi ringan, insya Allah ya. Karena kita terasa ada Allah yang nemenin terus. Allah As-Sahid, Allah yang nyaksiin terus ya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Allah yang nemenin kita terus dalam setiap ujian hidup kita. Sehingga nggak ada alasan untuk ngerasa berat ngadapin hidup kita, karena ada Allah ya. Dan Allah buat kita sangat mudah untuk nyelesain masalah kita. Cuma Allah mungkin lagi masih terus pengen dengerin doa kita yang khusyuk, pengen lihat tangis-tangis kita ya, doa-doa kita, maka nikmatin aja proses kebersamaannya dalam setiap ujiannya. Baik, jazakallah. Bang, sebentar saya ingin mengingatkan sedikit ya. Kawan-kawan, ini statement closing dari saya. Jangan pernah berputus asa ketika Allah sedang memposisikan kita hari ini mungkin rendah. Tapi lihat ya, Allah pernah merendahkan seseorang tapi meninggikan sangat luar biasa. Contoh, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu anaknya dari Abu Jahal. Memerangi Rasulullah, memerangi agama Allah. Tapi endingnya, dia dapat hidayah, dia menerima Islam, dan matinya mati syahid. Allah pernah menitipkan kondisi yang gak enak pada Bilal bin Rabah. Hidup sebagai budak, diperjualbelikan, dihinakan, tapi endingnya beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang pertama kedengaran lisannya oleh Rasulullah itu adalah Bilal. Ngetok pintu, ya Rasulullah, sudah mendekati waktu sholat. Ya Rasulullah, jamaah sudah kumpul. Bilal, selain keluarga dalam rumah, suara Bilal lah yang didengar pertama kali pagi hari oleh Rasulullah. Bilal adalah orang yang begitu sangat dicintai oleh Rasulullah. Jadi, kalaupun hari ini ada yang sedang direndahkan oleh Allah, entah ekonomi kita lagi terpuruk, entah ujian kita lagi banyak, entah ada orang yang nyakitin, entah kita terzalimi, percayalah, ini hanya sebentar. Posisi ini sebentar. Kita diminta balik sama Allah lebih sering lagi, lebih jelas lagi, lebih kuat lagi. Demi Allah, Allah nggak pernah ngizinin hambanya berputus asa. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nggak pernah ada beban berat di luar kemampuan kita. Karena Allah mencintai kita. Walaupun Allah rendahkan kita, percayalah, itu cara Allah agar mengingatkan kita, mengajar kita secara langsung agar kita balik. Bismillah kawan-kawan, tetap semangat. Barakallahu fikum jami'an insyaallah. Sekaligus ditutup doa, Ustaz. Mudah-mudahan yang ikutan program detox juga Allah segera angkat sakit hatinya dulu ya, sebelum sakit fisiknya, biar beres dulu penyakit hatinya, sampai nanti Allah beresin juga semua penyakit fisiknya juga. Buat teman-teman semua jamaah Zikir Syifa
jamaah waktunya Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah terus membersamai kita, memudahkan semua urusan kita. Pada saat kita tutup dengan doa. Ya, sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulak bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbana, engkau Tuhan kami Allah. Khalaqtana, yang telah menciptakan kami ya Allah. Wa ana abduk, dan kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Kami sadar dosa-dosa kami yang membuat keadaan kami saat ini seperti ini. Dan Kau Zat yang Maha mengampuni ya Allah, ampunkanlah kami ya Ghaffar, ya Ghafur. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami dari dosa kami yang banyak, dari dosa-dosa besar kami ya Allah, ampuni kami. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan buat hati kami bermasalah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di ruangan Zoom pagi hari ini yang belajar asma-Mu ya Allah, muliakan mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Allah. Di Ramadan ini, di mana doa tidak ada yang tertolak, hamba bermunajat. Tinggikan kami semua ya Rabb, muliakan kami semua ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Hamba-hamba-Mu yang jiwanya tenang, yang Kau panggil dalam kondisi tenang. Ya Allah, izinkan, ya Allah, takdirkan kami di ujung usia kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami titipkan diri hamba dan keluarga hamba dalam penjagaan-Mu yang terbaik. Kami titipkan ya Allah apapun, ya Allah ikhtiar kami, ya Allah jagain ya Allah. Jadikan harta yang kami miliki menjadi wasilah kami makin dekat padamu dan mendapatkan surga dari-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, hamba mohon di ujung doa hamba ya Allah, izinkan kelak kami dapat melihat wajah Rasulullah. Entah dalam mimpi kami, entah kelak nanti di Telaga Kautsar, kami dapat melihat wajah Rasulullah. Dan izinkan kami dapat melihat wajah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri zikir sifat dan Asmaul Husna kita di hari ini dengan banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyak hamdalah, alhamdulillah, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayah Bunda, sampai ketemu besok. Kita ada Zoom bahagia dengan Asmaul Husna. Silakan yang mau ikutan, tinggal chat ya atau WA ke Kapten di 08104 kali 78950. Hari Ahadnya kita mulai metode menghafal Asmaul Husna ya, insya Allah 30 Asmaul Husna, minggu depannya 30 lagi, minggu depannya 29. Jadi insya Allah sampai 99 saat Ramadan selesai, kita Allah izinin bisa hafal sekaligus paham Asmaul Husna, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ngejagain Asmaul Husna maka masuk surga, dan insya Allah bukan surga hanya surga di akhirat, mudah-mudahan surga sebelum surga di dunia kita, dengan Allah mudahin semua urusan kita, Allah temenin setiap langkah kita sampai akhir hayat kita. Sampai ketemu ayah bunda semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kok. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Wayakum Bunda. Bunda, kakak cara Ya, Bu Aja, Bu Sri, Bu Tini, Bu Rusni, semuanya ya. Sampai ketemu. Insyaallah besok jam 8 pagi. Insyaallah. Kita tutup ya semuanya. Sampai bertemu Ya, sehat.